Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membongkar satu rahasia yang sangat penting, yaitu gimana caranya merdeka dari diabetes tanpa obat, tanpa herbal, tanpa insulin. Penting banget bagi Anda yang saat ini sedang diabetes atau prediabetes, atau mungkin orang yang Anda sayangi atau Anda cintai mengalami diabetes atau prediabetes. Simak sampai tuntas karena kita akan bongkar rahasianya. Gimana caranya remisi? Remisi itu adalah merdeka dari diabetes tanpa obat, tanpa herbal, tanpa insulin. Caranya gimana? Mudah sekali dengan puasa dan gaya hidup. Nah, simak, kalau perlu catat ya, jangan sampai ada yang terlewat karena ini penting. Nah, pertanyaan yang harus dijawab pertama adalah apakah diabetes bisa sembuh? Nah, diabetes itu dikatakan sembuh, ya, mungkin banyak dokter akan keberatan. Tapi kalau dibilang remisi, semua pasti setuju. Remisi adalah keadaan di mana HbA1c atau salah satu parameter untuk menentukan diabetes atau enggak, ya, HbA1c di bawah 6,5%. Nah, kalau di bawah 6,5% artinya diabetesnya terkendali. Nah, biasanya orang mencapai A1C 6,5%, di bawah 6,5% itu dengan obat atau dengan insulin, dan banyak orang juga sekarang sudah pakai herbal, yang nggak mau pakai obat, nggak mau pakai insulin, tapi pakai herbal. Sebenarnya sama aja. Begitu obatnya atau herbalnya atau insulinnya, suntikan insulinnya di stop, apakah gulanya akan naik lagi? Kebanyakan pasti akan bilang naik lagi dok, A1C-nya di bawah 6,5, pakai obat, herbal atau insulin, setelah dilepas akan naik lagi. Nah, itu namanya bukan remisi. Remisi adalah A1C-nya tanpa obat, tanpa herbal, tanpa insulin tetap di bawah 6,5. Jadi tanpa obat, tanpa herbal, tanpa insulin disebut remisi. Dan semua dokter harusnya setuju. Jadi ini memang konsensusnya masih baru keluar tahun 2021. Nah, jadi kalau dokter Anda itu belum tahu kriteria remisi ini, jangan disalahin. Karena memang ilmunya masih baru. Ya, belum banyak dokter yang update gimana caranya mencapai remisi. Masih pakai pola lama, masih pakai panduan lama bahwa yang namanya diabetes harus berobat seumur hidup, ya. Nggak bisa lepas dari obat, dari insulin, ya. Dan harus seperti itu sampai mati. Ternyata enggak, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sedang merasakan capek. Ya, aduh capek nih, saya harus begini, harus begitu, harus berobat, ya, harus kontrol, harus minum obat tiap hari, ya. Terus apa lagi? Capek lah pokoknya, macam-macam udah diikutin. Ya, pakai herbal, terapi ini, terapi itu, tapi nggak ada yang beres gitu. Terus tersiksa, terkekang. Ya kan, namanya orang diabetes pasti banyak pantangannya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Ya, kadang-kadang merasa ya kayak di penjara aja. Jadi hidup kurang nikmat. Dan yang paling nggak enak adalah menjadi beban untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, menjadi beban nih, aduh gimana ya, saya mau kontrol ke dokter atau ke rumah sakit, ya nggak bisa berangkat sendiri, harus ditemenin, harus dianterin gitu ya. Kalau sampai sakit dirawat harus ditungguin, ya. Sekarang mungkin kena komplikasi, ya, jadi harus dibantu sama orang di rumah, ya, malah jadi beban, ya, beban untuk diri sendiri juga, beban pikiran, beban perasaan, kemudian beban keuangan juga. Nah, kemudian kebanyakan orang yang diabetes itu pasti merasa takut. Jadi kalau Bapak Ibu merasa takut, jangan khawatir. Takut apa? Takut komplikasi, dok. Takut mati, dok. Takut cacat, takut lumpuh, takut serangan jantung, takut stroke, takut gagal ginjal, takut amputasi, dan sebagainya. Ya, jangan khawatir. Karena semua orang merasakan yang sama. Dan mungkin Bapak Ibu sudah merasa kecewa, sudah merasa putus asa, udah pakai ini, pakai itu, nyobain ini, nyobain itu, diet ini, diet itu. Tapi nggak ada yang sampai remisi, nggak ada yang sampai sembuh, hanya menurunkan gula darah. Setelah itu naik lagi. Ya, itu namanya bukan remisi, namanya hanya terkendali aja. Ya pakai obat, pakai herbal, pakai insulin, udah ganti ini, pakai terapi ini, terapi itu, diet ini, diet itu. Nggak ada yang berhasil. Nah, sekarang Bapak Ibu lupakan yang masa lalu, yang Bapak Ibu merasa capek, terkekang, ya jadi beban, ya terus merasa kecewa, putus asa. Sekarang Bapak Ibu punya harapan. Bayangkan nih, kalau Bapak Ibu tidak perlu minum obat atau suntik insulin selamanya. Wah, tiap hari biasanya minum sekali, minum 2 kali, minum 3 kali sehari. Sekarang nggak perlu lagi. Bayangin. Ya bahkan nggak cuma obat gula, tapi yang lain juga. Biasanya kalau gulanya sudah bagus, diabetesnya terkontrol, hipertensinya hilang. Kemudian profil lipidnya atau LDL-nya yang biasanya tinggi juga turun. Bagus gitu ya. Asam uratnya juga banyak orang yang akhirnya jadi lebih baik
gitu. Akhirnya semua obat yang tadinya banyak macamnya, akhirnya sekarang nggak perlu minum lagi. Bayangin, menyenangkan bukan? Tidak perlu harus tiap hari minum obat 3 kali sehari gitu ya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu bayangkan kalau punya pikiran yang tenang, tidak lagi mikirin komplikasi. Nggak usah khawatir stroke, serangan jantung, gagal ginjal, amputasi, disfungsi ereksi, ya, dan sebagainya. Enak, nyaman, ya. Kemudian bayangkan Bapak Ibu bisa hidup bebas tanpa dibatasi penyakit. Yang tadinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Sekarang balik lagi seperti dulu sedia kala sebelum sakit. Menyenangkan bukan? Pengen? Nah, kalau Bapak Ibu pengen ya, apalagi pengen seperti yang tadi disebutkan ya, simak sampai selesai pokoknya. Dan berikutnya, tidak lagi jadi korban penipuan. Terus terang, pasien diabetes itu yang paling banyak diincar untuk ditipu ya. Misalkan ada yang jual herbal, ada yang jual terapi ini, terapi itu ya, ada yang jual macam-macam ya, bahkan sampai beras diabetes. Coba beras diabetes, apalagi ya, pemanis diabetes, macam-macam ya. Apakah semuanya ada efeknya? Ya mungkin ada, tapi apakah menyembuhkan diabetes atau hanya memperpanjang Bapak Ibu supaya terus diabetes? Ya, coba dipikirkan baik-baik gitu ya. Yang berikutnya, bayangkan Bapak Ibu bisa hidup semakin sehat dan makin bahagia. Jadi nggak cuman diabetesnya terkendali, bisa remisi, tapi hipertensinya bisa turun, hipertensinya bagus, jadi turun gitu ya, jadi normotensi. Kemudian profil lipidnya jadi bagus, bayangin Bapak Ibu. Terus yang paling penting lagi, tidak jadi beban. Baik beban untuk diri sendiri atau beban untuk keluarga. Ya, tidak jadi beban pikiran, beban perasaan, beban keuangan ya. Tidak lagi nyusahin keluarga gitu ya, tidak lagi dianggap sebagai beban gitu, dan bisa menikmati waktu hidup Bapak Ibu lebih panjang, dan dalam waktu hidup yang lebih panjang itu Bapak Ibu tidak sakit-sakitan, tetap sehat gitu ya. Jadi kan pengennya umur panjang tapi sehat ya, jangan sampai umurnya panjang tapi sakit-sakitan gitu. Ya kalau umurnya pendek dan nggak pakai sakit enak gitu ya. Nggak enak itu adalah umur panjang tapi sakit-sakitan, dan kita pasti pengennya umurnya panjang, sehat terus-terusan, gitu kan? Setuju Bapak Ibu? Bayangkan, kalau semua ini terjadi pada Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau pengen, simak sampai tuntas ya, jangan di stop, jangan di pause, jangan pergi dari video ini sebelum tuntas ya. Nah, Bapak Ibu ingat ini, kalau saya percaya, kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan, tapi saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau memang yang terjadi bukan sengaja, itu adalah ya takdir gitu ya. Ya jadi pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu ketemu saya, lihat saya, dengar saya, ini bukan sesuatu kebetulan. Mungkin ini adalah hasil dari apa yang namanya jodoh ya. Jadi misalkan doa saya dan doa Bapak Ibu ketemu gitu. Saya berdoa supaya bisa membantu orang sebanyak-banyaknya, dan mungkin Bapak Ibu berdoa gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa panjang umur dan sehat dan menjadi lebih produktif, lebih berkontribusi pada orang lain, pada keluarga, pada bangsa, pada negara. Dan tujuan webinar ini Bapak Ibu untuk menunjukkan Bapak Ibu 3 hal. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kondisi gula darah ke level normal adalah dengan memulihkan fungsi insulin. Nah, ini banyak yang salah gitu karena menganggap masalah gula darah itu adalah masalahnya gula. Bukan Bapak Ibu, masalahnya adalah di insulin. Bukan jumlahnya tapi di fungsinya. Ya kalau tipe 1 itu memang jumlahnya yang kurang, tapi kalau tipe 2 itu fungsinya. Ya, jadi insulinnya merasa tidak dikenali lagi oleh sel. Jadi sel merasa tidak mengenali lagi insulin, atau disebutnya makin kebal atau tidak sensitif lagi ya, semakin resisten gitu, resistensi insulin. Nah, berikutnya adalah gimana caranya memulihkan fungsi insulin dengan puasa dan modifikasi gaya hidup. Akan ada banyak cara, tapi akan saya kasih tahu kenapa puasa dan modifikasi gaya hidup itu yang paling mudah dan paling efektif ya. Jadi satu-satunya cara kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah gimana sukses menjalankan puasa dan modifikasi gaya hidup. Karena puasa dan modifikasi gaya hidup itu mudah Bapak Ibu. Yang sulit itu adalah mengerjakannya, menyelesaikannya, mengeksekusinya ya. Nah, cara yang paling efektif, yang paling sukses adalah dengan melakukannya bersama-sama. Bukan Bapak Ibu ngelakuin sendiri gitu ya, tapi cari teman, kita cari grup gitu ya, bikin kerjain sama-sama, kalau perlu ada pendampingnya. Nah, ini Bapak Ibu profil saya, Bapak Ibu bisa baca sendiri, mungkin bisa di pause videonya, nanti Bapak Ibu baca gitu ya. Nah, kita langsung saja ke apa yang akan dibahas di webinar kali ini adalah bagaimana DM tipe 2 bisa sembuh spontan dengan memberi kesempatan pemulihan alami atau yang kita sebut remisi.
Jadi kalau banyak dokter nggak setuju dengan istilah sembuh, kita sebut dengan remisi. Nah, remisi itu artinya adalah Bapak Ibu bebas tapi bersyarat. Jadi kalau orang di penjara kemudian mendapat remisi, itu dapat namanya pembebasan tapi bersyarat. Syaratnya apa? Tidak boleh balik lagi jahat lagi, nggak boleh nakal lagi. Jadi Bapak Ibu harus identifikasi apa yang menyebabkan dulu menjadi diabetes tipe 2. Nah, kalau Bapak Ibu kembali ke perilaku yang lama, maka Bapak Ibu akan kembali ke penjara lagi, DM tipe 2 lagi. Begitu kira-kira. Oke, yang kedua, bagaimana pasien 67 tahun? Ya, saya akan ceritain nanti. Bisa DM tipe 2 selama 20 tahun, tidak pernah terkendali sebelumnya, pakai obat ini itu segala macam, gak ada yang beres, bisa normal dan lepas obat setelah ikut program selama 18 hari. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana sukses menjalani program tanpa tersiksa, kelaparan, ngileran, lemas, kesepian, patah semangat, atau berhenti di tengah jalan. Nah, banyak orang yang bilang begini, dok, aduh kalau puasa saya nggak kuat. Nah, kenapa? Karena tidak latihan. 2, tidak punya pendamping. 3, tidak punya teman. Jadi kerjain sendiri, puasa sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nyemangatin, nggak ada yang ngasih tahu caranya, ya step by stepnya gimana, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gimana caranya supaya kuat, gimana caranya supaya semangat dan seterusnya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu, kita bahas dulu ini, Bapak Ibu, kenapa obat herbal insulin itu sebaiknya tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena hanya menurunkan gula, jadi mengontrol gula darah. Nah, pada pasien saya ada kejadian rutin minum obat tapi kaki tetap diamputasi. Kenapa? Karena gulanya turun tapi komplikasi terus berjalan. Jadi kalau gulanya turun tapi insulinnya masih tetap resisten, komplikasi tetap terjadi. Salah satunya adalah yang sudah berlangsung lama, misalkan Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Diabetes itu komplikasinya pasti sudah berjalan terus. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat penurun gula, apalagi kalau nggak minum, itu komplikasinya pasti akan menumpuk. Sekalipun Bapak Ibu minum obat gula, yang turun hanya gula darahnya, tapi komplikasinya tetap berjalan. Kenapa? Karena insulinnya masih tetap resisten. Insulin di tubuh kita, ya bukan insulin yang disuntik dari luar, bukan. Nah, salah satu contoh lagi, Pak Endang, rutin minum obat tapi tetap kena stroke. Sama ya, jadi minum obat tiap hari, ya gula darah ya bagus, kadang naik kadang turun, seperti itulah kira-kira, kadang naik kadang turun, kadang lupa minum ya, tapi komplikasinya jalan terus, gulanya terkontrol turun gitu ya, tapi komplikasinya tetap jalan selama penyebabnya tidak diselesaikan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terjadi namanya penyesalan. Kenapa? Karena penyesalan selalu datang belakangan. Ya, apalagi yang Bapak Ibu yang rutin minum obat ada risiko komplikasi, apalagi yang nggak minum gitu ya. Nah, satu yang Bapak Ibu harus ingat, keluarga itu pasti pengen Bapak Ibu sembuh. Nah, kenapa saya belajar ini? Salah satunya adalah sebabnya karena ibu saya sendiri pernah mengalami diabetes. Jadi saya mengobati ibu saya dengan ilmu yang saya dapat di sekolah kedokteran maksudnya. Tapi ketika ibu saya sendiri pasiennya, saya merasa kok sama seperti saya takut ibu saya mengalami apa yang dialami oleh tadi Ibu Rina misalkan, atau Pak Endang. Ya, gula darahnya turun tapi komplikasi tetap jalan. Jadi saya mencari cara gimana caranya supaya sembuh. Jadi anak yang normal pasti tidak mau orang tuanya sakit ya. Bahkan anak yang bandel sekalipun nggak pengen orang tuanya sakit. Kenapa? Karena kalau orang tuanya sakit pasti jadi beban Bapak Ibu. Beban pikiran, beban perasaan, beban keuangan, beban tenaga, beban waktu ya. Pasti Bapak Ibu kalau sayang anak, sayang cucu pasti pengen anaknya ya tidak terbebani. Dan anaknya pasti pengen Bapak Ibunya tetap sehat. Apapun pasti akan dilakukan. Nah, kebalikannya Bapak Ibu, gimana kalau yang sakit adalah anak atau cucu? Pasti Bapak Ibu akan melakukan segala cara supaya bisa sembuh. Termasuk misalkan harus nganterin, harus bayarin kontrolnya ya selama Bapak Ibu mampu. Mungkin gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan hidup Bapak Ibu bukan hanya milik Bapak Ibu ya. Jadi, dok saya sih udah berumur lah, tinggal nunggu mati aja. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati, bayangin misalkan anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu mungkin masih mengharapkan bisa menghabiskan waktu dengan Bapak Ibu yang sehat. Ya, jadi jangan berharap cepat mati dulu. Ya, karena banyak orang yang masih pengen Bapak Ibu tetap ada, termasuk saya kepada orang tua saya. Gitu, saya pengen membahagiakan orang tua misalkan. Dan selama saya masih berjuang, jangan sampai mati dulu gitu. Jangan sampai mati dulu sebelum saya bisa misalkan memberangkatkan haji misalkan. Atau memberangkatkan orang tua jalan-jalan ke mana gitu ya.
yang menjadi impian orang tua gitu. Jangan sampai anaknya belum menuntaskan cita-cita yang pengen dicapai, orang tuanya udah nggak ada. Pasti anaknya pengen begitu. Atau cucunya. Jadi Bapak Ibu kalau punya cucu sekarang, pasti cucunya pengen selama mungkin bisa bersama dengan kakek neneknya gitu. Karena banyak kenangan yang bisa dibuat. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, hidup Anda bukan hanya milik Anda. Begitu Anda ada kepikiran, dok saya udah tua nih, udah umur, tinggal nunggu mati aja, saya mah nggak penting hidup saya. Itu salah satu ciri-ciri depresi Bapak Ibu, hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu punya pikiran seperti itu, ada kemungkinan sudah mengalami depresi. Nah Bapak Ibu, obat ya, komplikasi terus berjalan. Yang namanya obat herbal insulin itu punya efek samping dan interaksi. Semua yang masuk dari luar, mau herbal sekalipun yang dibilang aman, itu bohong, omong kosong Bapak Ibu. Karena banyak sekali herbal yang menimbulkan efek samping juga, bikin komplikasi juga gitu ya. Jadi yang namanya obat dari luar pasti dalam jangka panjang ada efeknya. Jadi kalau misalkan harus milih Bapak Ibu, gula darah tinggi atau gula darah terkontrol pakai obat, tentu pilih pakai obat. Tapi kalau ada pilihan ketiga nih Bapak Ibu, bisa gula darahnya bagus tanpa obat ya, hanya dengan tadi puasa dan gaya hidup, pilih mana? Pasti Bapak Ibu harusnya pilih yang tanpa obat, gula darahnya bagus, komplikasinya nggak ada. Kenapa? Karena obat herbal insulin selain tadi efek samping, juga punya efek nih, dia menurunkan gula darahnya itu sangat cepat ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu kalau ke dokter kadang-kadang minta obat yang cespleng gitu, habis berobat hari ini besok langsung normal, pengennya begitu. Ini berbahaya Bapak Ibu, kalau semakin cepat kita turunin ada risiko komplikasi yang besar, malah risikonya serangan jantung atau stroke. Jadi Bapak Ibu kalau ke dokter ya, kenapa diminta misalkan habis berobat 2 minggu lagi Bapak Ibu datang lagi, supaya kita bisa turunin dengan pelan-pelan, bertahap gitu Bapak Ibu. Kalau diturunin terlalu cepat risikonya besar ya, bisa mati malahan pasiennya. Nah itu menjawab Bapak Ibu ya, kenapa jangan cepat-cepat gitu. Nah tapi ada pilihan ketiga sekarang, yaitu adalah pilihan tanpa obat. Bukan berarti nanti Bapak Ibu, dokter Uli bilang boleh nggak pakai obat nih, obatnya langsung di stop. Jangan Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu biasa minum obat terus di stop, itu gula darahnya akan melonjak ya. Obat atau herbal atau insulin begitu di stop, lonjakannya akan sangat tinggi, itu berbahaya. Dok saya selama ini nggak pernah minum obat. Nah kita dua-duanya Bapak Ibu, jadi gaya hidup dan puasa dijalanin, tapi obat juga harus masuk supaya menurunkan gula darah. Tadi kan saya sudah bilang, gula darah tinggi sama gula darah rendah plus dengan obat, mana yang lebih baik? Tentu yang gula darah rendah dengan obat. Gula darah rendah sama-sama rendah, satu pakai obat satu enggak, pilih yang mana? Pasti yang gula darah rendah enggak pakai obat. Nah sebelum kita bisa nyampe ke gula darah rendah enggak pakai obat, kita bertahap Bapak Ibu, itu akan menjelaskan. Karena kemarin-kemarin ada yang enggak sabar Bapak Ibu, pengennya baru mulai, nggak pernah minum obat sama sekali, gula darahnya sekitar 300-400, itu langsung pengennya puasa doang, nggak pakai minum obat. Apa yang terjadi? Ya gula darahnya tinggi Bapak Ibu, turun dengan puasanya juga berat, kasihan puasanya nggak kuat gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, prinsipnya kalau Bapak Ibu minum obat herbal atau insulin, Anda membawa 2 bom waktu. 1, komplikasi tetap jalan, tadi saya udah bilang, minum obat gula darahnya turun, tapi komplikasi tetap jalan selama insulinnya masih resisten. Ya, yang kedua Bapak Ibu ada efek samping. Ya, efek samping dari obat itu sendiri dalam jangka panjang. Ya, memang metformin dibilang paling aman, tapi dalam jangka panjang juga ada efeknya Bapak Ibu. Ya, pasti ada. Ya. Nah, efek yang salah satu metformin itu adalah dalam jangka panjang dia akan mengalami toleransi. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang minum sehari sekali atau sehari 2 kali, gula darahnya bagus. Tapi sekian tahun, misalkan 10 tahun kemudian misalkan, gula darahnya naik. Padahal Bapak Ibu rutin minum obat. Ya, gula darahnya naik. Padahal obatnya tetap, dosisnya tetap. Namanya toleransi. Jadi Bapak Ibu butuh obat yang lebih tinggi dosisnya. Atau ditambah dengan jenis yang lain. Namanya toleransi. Jadi namanya obat itu pasti ada setelah sekian tahun itu ada efek namanya toleransi. Atau jadi kebal, jadi baal tubuhnya. Karena minum obat itu terus gitu ya. Nah, itu menjelaskan kenapa makin lama makin banyak obat. Ya, yang namanya obat diabetes begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun ada toleransi, harus nambah jenis atau nambah dosis. Nah, lebih berat lagi kalau Bapak Ibu tidak terkontrol nih, gula darahnya naik turun, minumnya nggak teratur. Itu biasanya tambahannya makin banyak. Misalkan awalnya gula darahnya tinggi, nanti jadi hipertensi, nanti jadi ya hipertensinya karena gula darah tinggi, itu bisa sering terjadi.
hipertensi plus misalkan lipidnya naik, LDL-nya tinggi. Itu juga sering terjadi. Jadi makin nambah umur, makin nambah obat, dan itu dianggap sesuatu yang wajar. Padahal enggak, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa menghentikan di awal atau mengubah di awal, itu tidak akan sebanyak itu obatnya harusnya. Nah, jangan sampai menyesal, kayak kerugiannya itu banyak Bapak Ibu. Bukan masalah keuangan aja. Oh dok, saya mah ada BPJS, tenang ya, semua ditanggung. Oke. Bukan itu aja Bapak Ibu, bukan cuma masalah keuangan, tapi masalah hidup. Masalah hidup Bapak Ibu bisa produktif, bisa bahagia, bisa, harusnya banyak yang bisa dikerjain. Misalkan Bapak Ibu diamputasi kakinya, ya itu ditanggung Bapak Ibu BPJS. Tapi nggak punya kaki itu nggak enak. Cuci darah misalkan, karena gagal ginjal kronik, itu ditanggung Bapak Ibu BPJS. Misalkan Bapak Ibu punya asuransi juga misalkan ditanggung. Tapi harus cuci darah misalkan seminggu sekali atau seminggu 3 kali, itu nggak enak Bapak Ibu. Sesek ya, terus jadi lemes, terus nggak produktif, banyak waktu terbuang untuk sering ke rumah sakit, harus sering dirawat. Itu nggak enak Bapak Ibu ya. Harusnya panjang umur dan sehat itu tentu menyenangkan, tapi jangan sampai Bapak Ibu panjang umur tapi jadi beban untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Ya pengennya gitu, ya pengennya cepat mati, nggak jadi beban gitu. Iya kalau umurnya cepat ya, kalau dok saya mah hidup saya nggak penting gitu. Iya kalau matinya cepat. Kalau matinya lama gimana? Panjang umur tapi jadi beban. Jadi Bapak Ibu, Anda berhak mendapatkan waktu sehat. Selama ini mungkin Bapak Ibu kerja dari umur mungkin 20, 30 ya, sekarang mungkin udah 40, mungkin udah 50 ya. Selama 20, 30 tahun Bapak Ibu kerja, terus mungkin Bapak Ibu makin mendekati akhir usia kerja, usia produktif gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menikmati waktu sehat gitu. Jadi waktu sehatnya dipakai untuk kerja doang. Begitu akhirnya Bapak Ibu punya waktu untuk menikmati waktu, menikmati hidup gitu ya, nggak punya kesehatannya hilang. Ya jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau yang sakit adalah orang yang Anda cintai, misalkan anak atau pasangan atau cucu ya, yang atau orang tua gitu. Gimana kalau yang sakit adalah mereka? Apa yang akan Bapak Ibu korbankan? Korban waktu misalkan, korban tenaga, korban biaya. Mau nggak berkorban? Pasti jawabannya mau. Kalau Bapak Ibu benar-benar mencintai orang yang Bapak Ibu cintai, entah pasangan, anak, cucu, orang tua, pasti Bapak Ibu akan berkorban segala-galanya. Tapi gimana kalau yang sakit Anda sendiri? Ya, biasanya orang gitu Bapak Ibu. Kalau ke diri sendiri itu pelit, ya, dan manja, pelit, males. Ntar juga yang disakit nggak usah lah, nggak penting lah, dokter Uli ngomong apa sih nih, gitu. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu cobalah ubah, karena hidup Anda bukan hanya milik Anda. Cobalah berubah. Ya, siap berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya, apapun harus dilakukan supaya Bapak Ibu sehat selama mungkin, tidak jadi beban buat orang lain, ya. Nah, ini Bapak Ibu antara kita aja, kenapa banyak orang atau banyak dokter atau banyak ahli tidak membahas ini ya, tidak bilang oh diabetes itu bisa sebenarnya nggak perlu minum obat seumur hidup gitu ya, tapi dipaksa untuk Bapak Ibu menjadi sapi perah lah, tiap bulan harus nebus obat gitu ya. Ya ini rahasia antara kita aja. Jadi Bapak Ibu kalau dokter Terawan aja bisa tumbang, apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Ya dokter Terawan Jenderal itu dia melakukan sesuatu inovasi ya yang dianggap merugikan. Jadi pasien stroke misalkan bisa sembuh atau segala macam, dianggap membahayakan. Akhirnya beliau ya sulit ya. Saya juga ngomong seperti ini ada bahayanya juga, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang salah. Saya berani karena menurut saya benar. Nah, kenapa ini rahasia? Bukan salah Anda Bapak Ibu, karena memang ada informasinya tapi tidak banyak yang menyampaikan ya. Terus ini mungkin ada kaitannya dengan konspirasi yang lebih tinggi ya, yang jualan obat tiap bulan ya, tiap bulan jualan obat ya. Coba Bapak Ibu bayangkan misalkan kalau saya ngasih tahu ini ke Bapak Ibu, berapa kerugian yang dialami oleh dokter misalkan. Setiap bulan harusnya Bapak Ibu bisa kontrol ke saya, ya mungkin bayar 200-250 setiap bulan, dikali misalkan Bapak Ibu seumur hidup, misalkan 10 tahun, 20 tahun, ya berapa banyak yang hilang dari pendapatan saya misalkan. Ya, ini tapi saya kira-kira aja. Kalau saya ngasih tahu Bapak Ibu melakukan apa yang saya sampaikan, terus Bapak Ibu sembuh, berapa penghasilan saya yang hilang ya. Tapi saya
tidak memikirkan itu, yang penting adalah Bapak Ibu bisa sembuh ya. Ya, ada orang-orang yang memang nggak pengen Bapak Ibu sembuh. Kalau saya sih pengennya Bapak Ibu sembuh. Dan banyak dokter juga pasti pengennya Bapak Ibu sembuh. Kenapa? Karena semakin Bapak Ibu sakit, itu makin banyak penipuan Bapak Ibu. Ya, banyak yang berusaha memanfaatkan, misalkan jual obat, jual herba, atau terapi yang menipu. Dan banyak orang jahat yang nggak segan-segan untuk berbohong Bapak Ibu. Nah, ini testimoni Bapak Ibu. Ibu Puji, 54 tahun, gulanya tinggi 320, tensinya juga tinggi, sering muntah, berat badan naik ya, bengkak, sesak napas ya. Terus kakinya juga sempat luka bernanah, terus hidup udah mau berakhir, terus ikut puasa. Sekarang sudah normal gula darah. Kemudian obatnya udah stop ya, berat badannya turun, tensinya normal. Ini Pak Endang Bapak Ibu yang stroke tadi. Ya, 63 tahun, beratnya 92, sekarang 80, turun 12 kilo. Ya, tingginya 168, A1C-nya sempat sampai 19. Pakai insulin juga pernah. Ya, terus dari 12, terus 8, sekarang 5 Bapak Ibu. Ya, A1C-nya. Puasa 3 bulan. Sebelumnya stres Bapak Ibu, karena semua dicoba. Ya, minum obat, pakai insulin, segala macam. Tapi memang tipenya Pak Endang ini orangnya yang tidak teratur Bapak Ibu, jadi baru minum obat berapa bulan gitu terus stop gitu, baru pakai insulin berapa minggu terus stop. Kenapa? Karena yang namanya minum obat atau pakai insulin tuh butuh disiplin yang tinggi ya, nggak kayak ngatur makan atau ini lebih mudah Bapak Ibu. Ini Bapak Budi Kusuma tahun 49 tahun, awalnya ragu takut saya nipu Ibu ya, terus ikut, habis itu gula darahnya sekarang 90 ya, gula darah puasa stabil. Terus lebih sehat, lebih bugar, dan bahagia. Nah, terus berikutnya Ibu Ida umur 67. Ini pasiennya umur 67. Jadi kalau Bapak Ibu usianya masih di bawah Ibu Ida, harusnya bisa ya. Udah 14 tahun, menderita diabetes, sempat ragu karena takut nggak bisa ngikutin pola makan, takut nggak bisa olahraga, takut apalagi punya asam lambung tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau punya asam lambung tinggi, nanti insya Allah dengan ikut puasa justru malah makin sembuh ya. Jadi makin lebih baik lah, asam lambungnya akan turun. Ya, dalam 40 hari kadar gulanya turun, nggak perlu pakai obat insulin lagi, lebih sehat, bugar, dan bahagia. Gitu Bapak Ibu. Nah, prinsipnya adalah Bapak Ibu, bukan saya, bukan program, bukan puasa, bukan obat, bukan usaha Bapak Ibu yang menyembuhkan adalah yang ngasih sakit Bapak Ibu. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini ada di Quran. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini di Bible. Ya, nah Bapak Ibu, 4 rahasia yang akan kita bahas. 1, rahasia insulin, bagaimana Bapak Ibu bisa sembuh tanpa obat. Yang kedua, gimana caranya bisa sembuh, gimana caranya lepas insulinnya atau lepas obatnya. Yang ketiga, gimana caranya supaya berhasil, meningkatkan kemungkinan untuk sukses. Yang keempat, nanti kita akan gimana caranya melangkah. Ya, jadi jangan cuma teori-teori doang, ya jangan cuma belajar-belajar doang, jangan cuma kayak nonton YouTube. Ya, Bapak Ibu, siapa yang sering nonton YouTube tapi berapa banyak yang akhirnya dipraktekin? Nggak banyak, biasanya hanya nonton, hanya lewat ya. Nah, mudah-mudahan pada akhir video ini, 1, Bapak Ibu punya ilmunya, 2, paham gimana caranya, yang ketiga Bapak Ibu bergerak mengubah ilmu jadi tindakan. Jadi ilmu dan amal harus dua-duanya jadi gitu. Jangan hanya beramal tanpa ilmu, itu bahaya Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu main puasa-puasa aja, nggak tahu ilmunya ya. Bapak Ibu punya ilmunya nggak pernah dipraktekin, tidak jadi apa-apa, hanya jadi informasi aja, hanya jadi hiburan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu nonton ini cuma jadi hiburan, harus dipraktekin. Jadi Bapak Ibu siapkan alat tulisnya ya, ambil pulpen, ambil buku, ambil catatan, catat apa yang penting ya. Nah, ambil buku, alat tulis. Nah, sambil Bapak Ibu mempersiapkan buku dan alat tulis, saya cerita dulu seseorang yang hampir tenggelam Bapak Ibu. Saya ceritain, ini ada orang mau tenggelam, dia menggap-gap ya, tolong di laut yang luas gitu ya, nggak ada apa-apa, wah tidak ada harapan. Makin lama makin tenggelam, lama-lama dia capek Bapak Ibu, teriak-teriak, tolong saya, tolong gitu. Terus berusaha megap-megap, tapi makin dia berusaha untuk berenang, makin capek dia, makin tenggelam, makin kelelahan, makin teriak-teriak, makin tenggelam. Terus dia berdoa, ya Tuhan, tolonglah aku, jangan sampai aku tenggelam, tolong. Dan setelah beberapa lama kemudian ada kapal lewat Bapak Ibu. Kapal lewat itu melemparkan pelampung. Ya, jadi kalau ceritanya itu kalau kapal itu tidak ada yang bisa menolong, jadi hanya bisa melemparkan
pelampung aja, karena kalau langsung ditolong itu awak kapalnya juga jadi berbahaya Bapak Ibu, ikut membahayakan awak kapalnya. Jadi awak kapal itu hanya melemparkan pelampung aja supaya orang yang tenggelam tadi menghampiri pelampungnya dan bisa ditarik gitu ya, diselamatkan. Nah tapi orang yang tenggelam tadi malah cuek Bapak Ibu, alah nanti juga inilah saya mati juga nggak apa-apa gitu, nggak penting hidup saya gitu ya. Nah mungkin dia sudah depresi Bapak Ibu. Tapi kalau dia benar-benar punya semangat hidup ya, merasa hidupnya berharga, punya orang yang dicintai, masih ingin memperbanyak ibadah, masih ingin banyak berkontribusi pada dunia gitu, pasti akan ambil pelampungnya. Tapi dia enggak Bapak Ibu, dia malah cuek dia Bapak Ibu, karena masih menunggu keajaiban. Dia pengennya Tuhan langsung yang nolong dia gitu. Nah akhirnya kapal bergerak menjauh meninggalkannya ya, karena ditungguin nggak diambil pelampungnya. Terus akhirnya dia dijemput oleh malaikat maut. Nah malaikat mautnya datang, terus diambil nyawanya. Terus dia nanya ke malaikat maut, kenapa malaikat maut, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kemudian malaikat maut menjawab Bapak Ibu, doamu sudah dijawab. Nah tapi kamu memilih untuk abai. Jadi doanya dia sebenarnya sudah dijawab dengan apa? Dengan tadi Bapak Ibu, pelampung yang dilemparkan oleh kapal lewat. Nah ternyata dia terlalu sombong untuk mengabaikan pertolongan Tuhan dan terus-menerus menyalahkan Tuhan tidak pernah membantunya, tidak pernah menolong dia. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan pertolongan ketika ia datang. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini adalah pertolongan yang selama ini Bapak Ibu doakan, selama ini Bapak Ibu harapkan. Seperti tadi kita sudah bahas, tidak ada yang kebetulan, mungkin doa Bapak Ibu dan doa saya hari ini ketemu ya. Dan kita akan bahas 4 pola pikir Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu belajar ya, sebelum Bapak Ibu mencatat apa yang perlu dicatat. Satu, Bapak Ibu udah mikir dulu, aduh nggak akan berhasil nih, saya udah coba nih dok, semua nih dok, diet ini, keto segala macam ya, nggak ada gunanya gitu, nggak ngefek gitu. Atau lihat aja nanti deh, saya nonton aja dulu. Ya ini pola pikir nomor 2 ya, seperti nonton YouTube aja. Jadi makin banyak Bapak Ibu nonton YouTube, makin pinter tapi nggak ada action gitu. Yang ketiga, oke kita coba deh. Tapi Bapak Ibu biasanya kalau pola pikir nomor 3 ini cuman cari yang gampang, begitu yang susah, yang dianggap berat itu nggak dilakukan, atau dilakukan tapi mudah menyerah. Karena apa? Karena takut, karena masih suka menyalahkan, karena masih suka dengan sakitnya, masih suka membebani orang lain, masih suka membebani diri sendiri. Nah, pola pikir yang diharapkan adalah Bapak Ibu sebelum kita melaju ke rahasia nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, Bapak Ibu punya pola pikir ini dulu. Saya siap 100%. Saya berani sepenuh hati melakukan apapun, mau itu waktu, tenaga, biaya, saya siap berkorban supaya saya bisa sembuh, supaya saya bisa mendapatkan apa yang harusnya bisa saya dapatkan, supaya saya bisa umur panjang, sehat, atau paling enggak, andaikan saya meninggal cepat, tapi saya setidaknya berusaha, sudah berikhtiar, sudah bisa nanti kalau ketemu Tuhan ditanya, kenapa kamu tidak ambil pelampungnya? Saya udah bilang, saya ambil pelampungnya. Atau ketika saya ketemu Tuhan, saya sudah berusaha sebaik-baiknya untuk mengembalikan tubuh kepada penciptanya dengan keadaan sebaik-baiknya. Ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sepakat dengan saya, yang namanya tubuh hanya titipan. Ya, tubuh hanya titipan, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana kalau kita kembalikan dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang rusak? Tentu nggak enak ya. Lebih baik kita berusaha, andaikan pun kita nanti mati cepat gitu misalkan ya, hanya bisa menikmati waktu sehat kita cuma sebentar, misalkan berapa tahun, paling nggak kita sudah mengembalikan tubuh kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya ya pada Tuhan gitu. Jadi saya siap 100%. Dan ingat lagi Bapak Ibu, kalau yang sakit ini adalah anak, pasangan, atau cucu, atau orang tua, orang yang Anda sayangi, Anda cintai, apakah Anda akan berkorban 100%? Atau Anda hanya udahlah nggak akan berhasil, atau Anda lihat aja nanti, atau kita coba yang gampang-gampang aja? Apakah seperti itu? Tentu tidak ya, pasti Anda ingin berbuat yang terbaik, berkorban waktu, tenaga, dan biaya. Oke, kalau sudah siap, kita lanjutkan ke rahasia berikutnya Bapak Ibu. Anda sudah siapkan alat tulis Anda? Oke, kita mulai ke rahasia yang pertama adalah insulin. Jadi gimana DM tipe 2 bisa sembuh spontan dengan memberi kesempatan pada pemulihan alami. Nah,
sekali lagi kita ingatkan bahwa yang menyembuhkan adalah tentu saja Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lain. Nah, prinsip ini saya pakai ketika ibu saya sakit diabetes tipe 2. Dan saya mencari, selain dari apa yang sudah saya pelajari di sekolah kedokteran, saya mencari informasi terbaru, jurnal-jurnal terbaru, buku-buku terbaru, apa saja perkembangan teknologi kedokteran yang membuat orang bisa sembuh atau remisi dari diabetes tipe 2. Makanya saya belajar di dalam, di luar negeri. Ya ternyata akhirnya ketemu apa cara yang akan saya sampaikan pada Anda ini dan efektif. Makanya saya coba pada ibu saya dan sembuh. Dan saya coba pada orang-orang di sekitar dan banyak yang akhirnya berhasil, dan saya uji cobakan pada banyak orang ya, dan banyak yang sudah mengalami apa yang disebut dengan remisi tadi. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Anda gimana caranya yang selama ini dirahasiakan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, mungkin Bapak Ibu sekarang berpikir, aduh dok, diabetes kan gak bisa sembuh, harus berobat seumur hidup. Dan saya akan yakinkan kepada Anda ini benar, tapi dulu memang begitu. Tapi saat ini situasi dan teknologi sudah berubah. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan saya akan sampaikan yang terbaru, rahasia gimana caranya diabetes tipe 2 bisa remisi atau sembuh. Dok, saya sudah lama diabetes, udah gak ada harapan. Bahkan orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun mungkin, kemudian A1C-nya mungkin di atas 10 ya, 12, 13, 14, sempat ada yang 17, itu bisa juga turun ya. Mungkin turunnya tidak langsung drastis sampai remisi di bawah 6,5% ya. Kan kita bilang 40 hari itu perjalanan kita untuk Anda mencapai yang dinamakan habit ya, atau kebiasaan perubahan gaya hidup. Nah, ada orang yang dalam 40 hari bisa di bawah 6,5%. Itu biasanya kalau A1C-nya dia memang di bawah 10. Tapi kalau Anda A1C misalkan sudah di atas 10, sudah pakai insulin, dan itu mungkin butuh waktu, tapi tetap bisa. Ya, tetap bisa lepas insulin. Tetap bisa A1C-nya di bawah 6,5. Tapi mungkin dalam 40 hari ada yang di atas 10, kita target dulu di bawah 10. Yang di bawah 10 mungkin bisa langsung target di bawah 6,5. Tetap ada harapan Bapak Ibu. Saya udah komplikasi ya, udah terlambat dok. Misalnya sudah gagal ginjal, sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke. Ya Bapak Ibu, kalau sudah pernah stroke, sudah pernah serangan jantung atau komplikasi apapun, gagal ginjal segala macam, tolong bilang sebelum mulai program supaya kita bisa sesuaikan. Misalkan dok saya ada neuropati, dok saya ada apapun komplikasi Anda, tolong disampaikan sebelum program dimulai supaya kita bisa sesuaikan. Nanti makanannya perlu diubah atau suplemennya ditambah atau apa. Jadi jangan apa yang Anda rasakan atau apa yang sudah Anda alami Anda diam aja, jangan ya. Jadi memang setiap orang pasti berbeda-beda. Misalkan nanti puasanya harus dibedain, nanti mungkin makanannya harus dibedain gitu ya. Nah, kalau untuk gagal ginjal sendiri sebenarnya kalau selama belum masuk stadium 5 ya, sebelum cuci darah, itu masih bisa kemungkinan untuk ikut program ya, remisi, kemudian nanti gagal ginjalnya bisa recovery. Bahkan ada kasus yang mungkin fungsi ginjalnya sudah 60%, sudah 50%, itu bisa kembali di atas 60 ya. Itu beberapa kejadian ada gitu ya, yang sudah 60 bisa 80 ya. Setelah 40 hari, ada juga yang butuh waktu lebih lama lagi. Ya, tapi jangan khawatir kalaupun Anda sudah komplikasi, sudah amputasi, sudah stroke, sudah segala macam, tolong bilang tidak ada kata terlambat, tetap bisa. Ya, bahkan yang nanti saya ceritakan yang sudah sampai misalkan kanker ginjal segala macam. Ya, dok, saya sudah kebanyakan obat. Insulin saya udah banyak, dosisnya udah banyak, jenisnya banyak. Nggak masalah, karena kita turuninnya akan bertahap. Mungkin insulinnya dulu dilepas, obat minumnya nanti masih minum dulu. Ya, obat minumnya berapa jenis, 3 jenis jadi 2 jadi 1. Ya, itu kita butuh waktu bertahap ya. Jadi jangan khawatir, tetap bisa. Saya sudah pakai macam-macam herbal dok, tradisional, tidak mempan. Herbal dan tradisional itu sama seperti obat Bapak Ibu. Tidak menyembuhkan, hanya menurunkan gula darah. Gulanya turun, begitu herbalnya stop, naik lagi. Sama kayak obat, sama kayak insulin injeksi. Ya, mati dan sakit udah diatur, pasrah aja. Nah, tadi kita udah bahas Bapak Ibu. Iya kalau matinya cepat. Ya, tapi kalau matinya lama, Bapak Ibu dikasih umur panjang 90 tahun, 100 tahun. Tapi Bapak Ibu sakit-sakitan, komplikasinya banyak. Ya, gagal jantung, gagal ginjal,
amputasi, stroke segala macam. Apakah Bapak Ibu masih pengen pasrah? Tentu mati dan sakit sudah diatur, tapi kita jangan mempercepat atau jangan memperburuk keadaan atau jangan membunuh diri Anda pelan-pelan. Ya, mati dan sakit sudah diatur, tapi kita jangan mendahului, Bapak Ibu. Saya sudah tua, nggak ada gunanya lagi. Nah, tua dan muda itu relatif, Bapak Ibu. Pernah dengar Mahathir Mohamad umur 96 tahun masih bisa jadi Perdana Menteri Malaysia. Walaupun cuma beberapa tahun. Tapi itu menunjukkan bahwa tua dan muda itu relatif. Saya yakin kalau Bapak Ibu dibandingkan dengan Mahathir Mohamad, mungkin Bapak Ibu seperti ABG gitu ya. Dan misalkan Pak Mahathir itu 50 tahun, mungkin Bapak Ibu masih lagi lucu-lucunya gitu ya. Saya sudah capek, tidak usah aneh-aneh atau repot-repot lagi. Nah, aneh-aneh atau repot-repot itu kalau yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak terbukti, sesuatu yang tidak ilmiah. Ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang sudah terbukti, sudah ilmiah, dan tidak perlu repot, tidak perlu aneh-aneh. Ya, karena ada step by stepnya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, wah nanti gimana nih, nanti tambah parah nih. Enggak, selama Bapak Ibu bener ngikutinnya. Saya udah cukup dunia, mau fokus ibadah aja. Jadi Bapak Ibu pasti pengen ibadah sebanyak-banyaknya, selama mungkin, sebanyak mungkin. Jadi semoga Bapak Ibu ketika ibadah diberi kesehatan, supaya Bapak Ibu ibadahnya bisa fokus. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau ibadah tapi kondisi sakit-sakitan. Atau ibadah lagi sakit pasti nggak fokus. Banyak waktunya tersiksa ya untuk mengurusin penyakit aja gitu ya. Terus Bapak Ibu misalkan kemarin kita udah bahas ya, atau tadi kita udah bahas tubuh kita adalah titipan. Ketika kita kembalikan kepada pemiliknya, apakah kita akan kembalikan dalam keadaan yang rusak-rusak atau yang sebaik-baiknya? Andai kan Bapak Ibu minjem mobil, pasti Bapak Ibu akan kembalikan dalam keadaan bersih, udah dicuci mungkin, kemudian bensinnya penuh gitu. Apakah Bapak Ibu akan kembalikan dalam keadaan penuh lecet, ya, terus joknya nggak utuh misalkan, atau bensinnya kering? Tentu enggak dong. Pasti akan kembalikan dengan sebaik-baiknya kalau niatnya ibadah. Nah, sekarang kita bahas dulu kenapa terjadi diabetes tipe 2, supaya kita masuk akal kenapa kita harus puasa dan modifikasi gaya hidup menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi diabetes tipe 2. Pertama, kenapa terjadi diabetes tipe 2? Lihat gambar ini Bapak Ibu. Gula darah itu seperti penumpang di peron kereta di Jepang misalkan. Ya, penumpang itu ngantri untuk masuk ke dalam gerbong kereta, dan gerbong kereta adalah sel-sel di tubuh kita. Jadi insulin itu seperti petugas yang mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong gitu. Jadi ini antriannya panjang Bapak Ibu. Dari luar masih ada lagi yang pengen masuk ke dalam nih. Yang dari luar pengen masuk ke dalam, yang di dalam pengen masuk ke kereta. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, satu keretanya sudah terlalu padat gerbongnya. Ya, jadi mau dimasukin kayak apa juga yang masuk cuman sedikit gitu. Nah, insulinnya gimana? Dibanyakin. Ya, tubuh kita akan berusaha untuk memasukkan gula ini dengan cara menambah insulin. Jadi pada orang diabetes tipe 2 insulinnya tinggi. Beda dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini tidak ada petugasnya. Jadi penumpangnya males-malesan masuk ke dalam gerbong karena nggak ada yang maksa Bapak Ibu. Nggak ada yang ngedorong masuk ke dalam sel. Jadi nggak ada yang masuk. Jadi padahal gerbongnya kosong. Itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 kekurangan insulin. Tapi kalau Anda Bapak Ibu, kita diabetes tipe 2 ini itu adalah insulinnya banyak, justru malah berlebihan. Tapi gula darahnya tetap tinggi. Kenapa? Karena nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gerbongnya penuh. Jadi gimana caranya supaya antrian di peron ini bisa terurai, bisa berkurang, supaya gula darahnya turun? Bukan dengan dikasih obat. Obat adalah meningkatkan jumlah insulin dan membuka pintu gerbangnya selebar mungkin. Ya, kayak metformin tuh membuka pintu gerbang. Kalau glimepiride dan kawan-kawan misalkan, itu dia memperbanyak petugas, ya, insulinnya dibanyakin. Atau kita suntik insulin dari luar, berarti kita nambahin petugasnya nih Bapak Ibu, supaya banyak yang dorong. Apakah mengatasi masalah? Tentu tidak. Caranya mengatasi masalah adalah satu, pintu yang dari luar ditutup dulu supaya yang di dalam bisa masuk. Yang kedua adalah gerbongnya diapain Bapak Ibu? Harus dipercepat keretanya, ya, supaya gerbongnya kosong, ya, supaya kereta makin banyak berarti gerbongnya makin kapasitasnya meningkat. Nah, caranya adalah Bapak Ibu menghentikan yang masuk
gitu, supaya berhenti yang masuk, supaya yang di bawah, yang di dalam ini bisa masuk ke dalam kereta. Nanti lama-lama tanpa insulinnya harus bersusah payah, gulanya akan turun. Simple ya. Itu masuk akal? Masuk akal tentu ya. Yang dilakukan selama ini adalah kita menurunkan gula dengan menambah insulin dan membuka gerbang lebar-lebar, padahal nggak bisa masuk karena terlalu penuh. Jadi yang perlu dilakukan adalah menghentikan yang masuk dan mempercepat metabolisme atau mempercepat keretanya supaya kapasitas untuk menerima gula jadi tinggi. Nah, caranya gimana nih? Nah, kita lihat diagram ini. Jadi kalau kita makan Bapak Ibu karbohidrat atau gula, itu gula darahnya naik, penumpang di peronnya tinggi ya, banyak sampai keluar lewat urin ya, namanya kencing gula atau kencing manis gitu ya. Yang gula darah yang tinggi ini memicu insulin. Insulinnya supaya tinggi, petugasnya makin banyak. Petugasnya berusaha memasukkan gula ke dalam sel. Nah, yang terjadi Bapak Ibu kalau DM tipe 1, petugasnya nggak ada. Jadi gulanya mau masuk, nggak bisa. Yang nggak mau, males-malesan. Tetap tinggi dia. Gulanya tinggi, insulinnya rendah. Makanya DM tipe 1 obatnya insulin. Itu benar. Nah, kalau DM tipe 2, gula darahnya tinggi, insulinnya tinggi. Tapi nggak bisa masuk. Karena di sini terjadi resisten, nggak mau masuk. Kenapa? Karena memang insulinnya dari awal sudah tinggi, jadi selnya udah kebal, nggak mau menerima lagi gitu. Nah, insulin nggak bisa masuk ke dalam sel ya, atau gula nggak bisa masuk ke dalam sel, insulin masukin ke hati, masukin ke sel lemak. Makanya orang DM tipe 2 awal-awal itu biasanya lemak di dalam tubuhnya, lemak di bawah kulit atau di dalam organ itu meningkat ya. Nah, lemaknya disimpan di sini. Nah, selnya gimana? Selnya tetap butuh energi ya kan. Nah, kalau energinya kurang, dia akan merasa haus dan lapar. Makanya kalau orang DM awal-awal itu gejalanya biasanya cepat capek, cepat haus, cepat lapar, karena selnya tidak mendapat energi dari gula ya, karena nggak ada yang masuk. Nah, diperparah lagi kalau kita mengalami yang namanya stres ya, tekanan mental ataupun capek, stres fisik. Kalau stres itu meningkatkan gula darah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah untuk mengurangi resistensi insulin ini bukan dengan menambah insulin, bukan dengan obat. Obat bisa nurunin gula darah, bisa. Tapi selama ini tidak diperbaiki akan terus terjadi. Begitu terus gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang terjadi pada DM tipe 2. Nah, harusnya apa? Harusnya adalah kita menurunkan resistensi insulin. Caranya dengan apa? Caranya dengan memberi kesempatan pada tubuh kita untuk melakukan penyembuhan secara alami atau healing. Nah, Bapak Ibu pasti pernah terluka, pasti pernah kena misalkan robek atau pernah lecet atau pernah apa di kulit atau di mana gitu ya, atau robek gitu ya. Terus diapain? Dibersihin ya, dikasih antiseptik supaya apa? Supaya tidak ada gangguan pada tubuh untuk memulihkan diri sendiri. Terus dijahit misalkan, karena terlalu lebar lukanya. Nah, dijahit itu tidak menyembuhkan Bapak Ibu. Jahit itu hanya membuat lukanya tertutup. Kalau lukanya tertutup bisa sembuh sendiri, tubuh bisa self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri. Itulah hebatnya tubuh kita selama tidak diganggu. Nah, masalahnya kalau jahitan udah dirapetin terus kita korek-korek, apa yang terjadi? Sembuh nggak? Tentu tidak akan sembuh, tidak akan terjadi namanya self healing ya, tubuh nggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, pada resistensi insulin, selama kita masih makan ya, selama kita masih makan itu resistensi akan terus terjadi karena tubuh tidak bisa memulihkan insulin ya, fungsi insulin. Nah, contohnya misalkan gini, ini lihat kadar insulinnya, lihat di gambar ya Bapak Ibu. Kalau orang biasanya tidur itu nggak ada yang makan, maka insulin bisa healing, bisa memulihkan diri supaya tidak terlalu resisten, supaya sel-selnya tidak terlalu kebal. Tapi kalau kita sarapan, terus jam 10 snack, 11 ngopi, habis itu makan siang, jam 12, jam 1, habis itu snack sore, ngopi sore, makan malam, habis makan malam snack lagi. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Insulin tidak pernah recovery, tidak pernah istirahat. Akhirnya apa? Resistensi akan terus terjadi. Nah, kalau resistensi terus terjadi, diabetesnya gimana? Apakah akan terjadi penyembuhan? Tentu tidak. Ya, hanya minum obat, gula darahnya turun. Tapi insulinnya tetap resisten gitu. Jadi gimana caranya adalah dengan memberi kesempatan pada insulin untuk istirahat.
Ya, kalau stop makan atau kita kasih kesempatan insulin untuk istirahat, misalnya kita tidak ada karbo, tidak ada gula, kita tidak stop gitu ya, kita turunkan, maka gula darah akan turun. Kalau gula darahnya turun, insulin juga akan turun karena tidak perlu kerja. Ya, insulin tidak bekerja, maka sel yang tadinya resisten, ya contoh kayak misalkan kita pakai jam tangan Bapak Ibu, ya pakai jam tangan awal-awal berasa, tapi lama-lama tidak berasa lagi karena kita sudah mengalami adaptasi, ya resisten. Ya udah nggak berasa kalau kita lagi pakai jam tangan. Nah caranya supaya kita berasa lagi kalau kita lagi pakai jam tangan adalah kita lepas jam tangannya, ya lepas jam tangannya. Nanti pas kita pakai lagi, baru berasa lagi. Nah ini sama kayak insulin. Ya kayak pacar aja ya, pacar, pasangan, suami gitu atau istri. Kalau ketemu tiap hari lama-lama bosan, tidak ada rasa kangen. Nah insulin juga sama. Kalau tiap hari tinggi terus, tiap saat tinggi terus, sel lama-lama bosan atau kebal atau baal. Caranya supaya berkurang, supaya kangen lagi adalah jangan ketemu dulu, ya kan? Diturunkan dulu insulinnya, harus disuruh istirahat dulu. Nah insulinnya istirahat, ya tidak makan, gulanya turun, insulinnya turun, maka sel akan mengurangi resistensinya. Resistensinya turun, lama-lama ketika Bapak Ibu suatu waktu nanti makan lagi, gula darahnya naik, insulinnya naik, selnya akan dengan senang hati menerima. Tadi kita stop ya di stasiun supaya jangan ada penumpang yang masuk. Yang kedua adalah selnya harus kita tingkatkan metabolismenya. Ya, itu dengan puasa stop makan, puasa juga meningkatkan metabolisme. Terus kita juga nggak boleh cuman puasa doang, tapi harus ada aktivitas, harus ada makanan-makanan yang dimakan, terus ada suplemen-suplemen yang harus dikonsumsi gitu supaya cepat recovery-nya, supaya pemulihannya cepat, supaya insulinnya juga recovery-nya bagus. Nah ini kalau Bapak Ibu stop makan 16 jam aja, yang terjadi adalah ya puasa 16 jam ya stop makan gitu, ini insulinnya bisa istirahat panjang Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu misalkan makan 8 jam ya, atau dibilangnya intermittent fasting ya misalkan. Tapi saya nggak akan pakai istilah itu supaya nggak rancu gitu Bapak Ibu, supaya nggak bingung gitu dengan intermittent fasting yang ada di YouTube atau di internet ya, supaya Bapak Ibu fokus ke sini aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak makan nih, insulinnya akan rendah. Dengan begitu dia bisa memulihkan sensitivitasnya. Nah begitu Bapak Ibu makan lagi ya, insulinnya naik, ya gula darahnya naik, insulinnya naik. Ya semakin panjang Bapak Ibu nggak makan, semakin lama insulin bisa memulihkan diri sendiri, bisa recovery, jadi sensitivitasnya akan naik. Nah gimana caranya supaya mengurangi asupan supaya insulinnya bisa istirahat panjang? Ada 3 Bapak Ibu pilihannya. Satu dengan operasi Bapak Ibu, potong lambung. Nah ini dilakukan sama Melly Guslau. Turun berat badan 21 kilo dalam 3 bulan, kemudian diabetesnya sembuh Bapak Ibu. Gampang, caranya adalah Bapak Ibu tinggal cari dokter bedah, ya terus tiduran, terus operasi, mudah ya, potong lambungnya dipotong. Jadi ya mungkin hanya makan nasi 2 sendok itu udah kenyang. Ya kalau nggak percaya cari beritanya tentang Melly Guslau ya. Kemudian cara kedua yang banyak diajarin di luar sana adalah diet rendah kalori atau diet keto. Masalahnya Bapak Ibu, diet rendah kalori atau diet keto itu lapar terus menerus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu makan terus dikurangin, itu yang terjadi adalah Bapak Ibu mikirin makan mulu. Mendingan Bapak Ibu puasa sekalian. Nanti saya akan bahas puasa. Puasa sekalian, ketika rasa laparnya lewat itu nggak akan kepengen makan. Tapi kalau Bapak Ibu makan sedikit-sedikit, itu malah akan terus lapar. Laparnya terus-terusan. Ya seharian lapar mulu gitu ya. Nah cara yang berikutnya adalah keto yang nggak makan karbo sama sekali. Nah yang tidak banyak dibahas tentang diet keto, terutama Anda yang diabetes, itu ketika Anda diabetes itu sudah ada perlukaan di pembuluh darah. Pembuluh darahnya luka. Anda bayangkan sedotan udah ada bolong-bolongnya, ada kerusakannya. Nah, keto itu hanya makan protein, lemak, ya, tidak makan karbo. Kalau protein, lemak terus yang dimakan, akhirnya apa? Lemaknya akan naik. Lemak LDL, kolesterol, triglycerid itu naik. Ya, banyak orang yang datang ke saya habis diet keto gitu ya, biasanya LDL-nya tinggi Bapak Ibu, ada yang 400, 500, bahkan ada yang sampai 1000 LDL-nya. Bahaya, padahal LDL-nya yang normal itu banyak yang sudah menyarankan LDL yang maksimal itu di bawah 100. Coba ini 500, 1000 karena diet keto bertahun-tahun. Nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan karbo Bapak Ibu. Hanya protein, lemak. Risikonya apa? Kalau tadi
sedotannya sudah bolong-bolong, sudah ada lukanya. Begitu Bapak Ibu diet keto LDL-nya tinggi, bayangkan Bapak Ibu nyedot boba. LDL itu kayak boba gitu Bapak Ibu, bulat-bulat atau cendol lah. Ya, cendol-cendol gitu. Ya, kalau udah ada lukanya, nyangkut Bapak Ibu. Ya. Nah, aliran darah juga, bayangkan air atau air susu lah ya. Minuman susu ada bobanya, kopi susu gitu ada bobanya. Ya. Makin banyak bobanya, gimana yang terjadi? Gampang nggak disedot? Sulit ya. Mungkin ada yang bisa masuk, tapi semakin banyak LDL-nya, semakin banyak kolesterolnya, risiko untuk penyumbatan juga meningkat. Apalagi Bapak Ibu diabetes. Jadi pembuluh darahnya sudah ada perlukaannya. Kalau sudah ada perlukaannya, risikonya apa? Penyumbatan pembuluh darah pasti akan risiko tinggi gitu. Nah, jadi hati-hati diet keto untuk diabetes itu perlu pendampingan ya, bahaya. Nah, cara yang paling gampang yang saya mau sharing ke Bapak Ibu adalah puasa dan gaya hidup. Puasa itu turun gulanya, turun insulinnya, terus tadi biasanya hipertensinya juga turun, tapi tanpa risiko seperti risiko keto. LDL-nya tidak akan naik. Ya mungkin naik sedikit gitu, tapi habis itu normal gitu. Nah, ini pilihan menurut saya yang paling aman. Nah, tapi puasa itu tidak hanya mengatasi masalah fisik Bapak Ibu. Ya, tidak hanya masalah gula darah, tensi, terus LDL, segala macam ya, terus insulin rendah, tapi ada satu masalah lagi, yaitu masalah yang sering dihadapi oleh pasien diabetes. Penyebab diabetes nomor 1 adalah masalah mental Bapak Ibu, ya, karena tidak bisa mengendalikan diri. Jadi puasa itu menyembuhkan dua hal sekaligus. Banyak pasien diabetes itu mengalami depresi dan kecemasan atau ansietas. Jadi dua hal langsung kena, fisiknya recovery, insulinnya pemulihan, tapi mentalnya juga mengalami pemulihan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi puasa dapat dua sekaligus, fisik kena, mental kena gitu. Nah, yang terjadi Bapak Ibu ketika puasa, harus berapa jam nih puasanya nih supaya efektif ya. Nah, ketika Bapak Ibu puasa 0 sampai 6 jam ini belum ada efeknya. Ketika 6 sampai 12 jam ini sudah mulai ada efeknya. Gula darah dan insulin akan mulai turun ya. Tapi 6 sampai 12 jam ini cukup untuk meningkatkan growth hormone, anti-aging dan sintesis protein. Tapi efek yang kita harapkan untuk pemulihan insulin ini belum Bapak Ibu. Kapan pemulihan insulin terjadi? Ketika melewati 18 jam. Jadi puasa, kalau Bapak Ibu pernah puasa sunnah, puasa Ramadan itu di Indonesia hanya 14 jam. Tapi kalau di Timur Tengah atau di Eropa itu malah bisa 18 jam, 20 jam, 22 jam. Itu puasa yang biasa aja, normal. Kita banyak orang merasa keberatan, puasa 18 jam lama banget, 24 jam lama banget. Padahal di belahan bumi yang lain itu sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Memang mereka kalau puasa bisa 18 jam, 20 jam, bahkan 24 jam, hampir 24 jam gitu ya. Nah, yang efektif itu kalau kita puasa menurunkan resistensi insulin adalah ketika kita sudah bisa masuk ke puasa lebih dari 18 jam. Kenapa? Karena di 18 jam itu sudah terjadi namanya autofagi. Autofagi adalah ketika sel imun kita itu memakan sel-sel kita yang tua, yang rusak, yang cacat. Ya, kebanyakan orang mengalami resistensi insulin itu salah satunya adalah karena banyak sel-sel yang udah mati, udah tua, udah cacat itu tidak dibuang, ya tidak di recovery gitu ya. Nah, dengan autofagi itu salah satunya memperbaiki fungsi insulin, memperbaiki resistensi insulin, memperbaiki juga metabolisme. Termasuk plak-plak yang ada di pembuluh darah itu juga biasanya akan berkurang, akan mencair Bapak Ibu. Protein tua dan rusak akan dimakan. Ya, ciri-cirinya kalau sudah masuk ke autofagi itu biasanya suhu tubuh meningkat ya, badannya jadi panas atau keringetan gitu ya. Nah, itu malah bagus. Jadi Bapak Ibu setelah 18 jam itu terjadi namanya peningkatan metabolisme, peningkatan autofagi dan peningkatan keton Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu masuk 24 jam apalagi ini lebih efektif lagi. Jadi pemulihan insulinnya akan lebih cepat lagi. Jangan takut mati kelaparan. Kenapa? Karena ada cadangan tadi. Ada cadangan di hati, ada cadangan di lemak, akan mengubah lemak menjadi keton. Keton ini adalah pengganti gula, pengganti zat makanan. Jadi cadangan tubuh kita yang selama Bapak Ibu masih bisa cubit perutnya, cubit lengannya, itu berarti Bapak Ibu masih punya cadangan yang banyak. Dan ketika ketonnya yang sudah mulai banyak, itu craving atau rasa lapar itu akan
hilang Bapak Ibu. Antioksidan kita akan meningkat, peradangan di tubuh akan menurun, saluran cerna pulih, jantung pulih, otak juga pulih, organ-organ dalam, ginjal semua akan mengalami pemulihan atau recovery. Dan nah saya sarankan Bapak Ibu paling nggak 18 jam ya. Paling bagus 24 jam. Kalau Bapak Ibu kuat nanti bisa pelan-pelan ke 36 jam. Banyak orang yang menyarankan misalnya puasa 48 jam, 72 jam. Boleh. Kalau Bapak Ibu misalkan saat ini berat badannya agak lebih ya. Tapi kalau Bapak Ibu berat badannya sudah kurang, saya saranin di 24 jam itu udah maksimal ya. Jangan lebih dari itu. Ya, kalau 48 jam manfaatnya banyak. Bahkan yang menemukan ini namanya autofagi, orang Jepang itu dapat Nobel Bapak Ibu. Ya, dia menemukan bahwa orang yang puasa atau tikus, ya dia coba tikus terus habis itu dicoba ke orang, kalau puasa 72 jam, ya, itu bisa meningkatkan stem cell, bisa meningkatkan imunitas dan membunuh kanker. Bapak Ibu, jadi tikus dikasih sel kanker, dipuasain 48 jam, itu sel kankernya langsung mati semua Bapak Ibu. Apalagi kalau puasa 72 jam, Bapak Ibu sudah kanker atau tumor stadium 1, stadium 2 itu biasanya hilang Bapak Ibu dengan puasa doang gitu. Nah, ini kalau kita fokusnya adalah memulihkan resistensi ya, supaya nggak terlalu resisten ya, lebih sensitif lagi, balik lagi seperti dulu, seperti sehat gitu ya. 18 jam oke, tapi lebih bagus lagi kalau 24 jam gitu ya. Jadi nanti kita akan bertahap. Dok, saya 12 jam aja udah lapar. Berarti Bapak Ibu resistensi insulin Bapak Ibu tinggi sekali. Ya, 12 jam udah lapar itu artinya Bapak Ibu resistensinya tinggi. Nah, Bapak Ibu latihan lah. Jadi nggak harus langsung ke 18, nggak harus langsung ke 24. Jadi misalkan 12 dulu, terus 14 dulu, udah biasa 14, naik 18, ya 18 udah biasa 20, ya lama-lama 24, ya gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah khawatir. Nah, kalau bingung nanti kita bareng-bareng ya. Nanti saya temenin. Nah, gimana caranya supaya Bapak Ibu nyampe ke tadi 40 hari aman ya, supaya bisa nyampe ya. Gimana sih puasanya? Nih, puasanya saat hari puasa yang di atas 18 jam, itu sebaiknya kurangi atau stop obatnya. Obat diabetes atau insulinnya stop Bapak Ibu. Kenapa? Kalau puasa itu gula darahnya turun. Kalau Bapak Ibu tetap minum obat atau masukin insulin, turunnya terlalu rendah. Jadi puasa plus obat, turunnya takutnya rendah banget, namanya hipoglikemi. Ini lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Bapak Ibu bisa pingsan, bisa meninggal gitu ya. Nah, terus tadi ya stop obatnya ketika puasa. Tapi kalau nggak puasa nggak usah ya. Jadi tetap minum obatnya. Nah, frekuensinya adalah puasa diselingi tidak puasa. Boleh puasa enggak, atau puasa enggak puasa. Atau kalau Bapak Ibu pernah dengar puasa Daud ya, pakai frekuensi puasa Daud. Tahu puasa Senin Kamis? Pakai puasa Senin Kamis ya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dijeda ya. Jadi jangan setiap hari ya. Kenapa? Karena metabolismenya akan turun Bapak Ibu kalau puasa terus-terusan ya. Nah, durasi tadi minimal 18 jam, tapi optimal itu 24 jam. Nah, banyak minum air putih Bapak Ibu. Jadi kalau puasa ini bedanya dengan saum sunnah itu, kalau saum kita menjalankan perintah agama, misalkan saum sunnah atau saum Ramadan, itu nggak boleh minum Bapak Ibu dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau ini boleh Bapak Ibu minum, yang penting nggak boleh minum yang ada kalorinya. Jadi nggak ada gulanya. Jadi teh boleh, kopi boleh, susu nggak boleh. Ya, yang teh kopi nggak pakai gula ya. Terus jangan lupa suplemen mineral dan B kompleks untuk meningkatkan metabolisme. Suplemennya akan disesuaikan nanti Bapak Ibu kondisinya seperti apa, komplikasinya apa yang sudah terjadi, hasil labnya seperti apa. Nah, usahakan jam 4 sampai jam 8 itu biasanya ada peningkatan gula darah. Jadi olahraga ringan, jalan kaki atau apa gitu ya, aktivitas. Dan biasanya ada peningkatan LDL sedikit. Itu jangan khawatir, itu terjadi pemecahan lemak. Karena tubuh kita nggak masuk gula, yang dipecah adalah lemak di dalam tubuh. Supaya apa? Supaya menggantikan gula sebagai bahan bakar. Asam urat naik sedikit, jangan khawatir, itu biasanya pemecahan sel sementara aja. Habis puasa biasanya akan kembali normal. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pemulihan insulin kita butuh puasa dan gaya hidup. Nah, atau pilihannya obat dan insulin. Jadi Bapak Ibu gula darah tinggi, jelek Bapak Ibu. Bahaya, ini komplikasinya banyak banget ya, bisa cepat mati lah. Ya. Kita turunkan. Nah, kita turunkan pilihannya 2 Bapak Ibu. Dengan obat dan insulin, ya, bagus nggak? Bagus. Satu lagi dengan puasa dan
gaya hidup. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya salah satu. Jangan dua-duanya enggak. Kalau dua-duanya enggak, gula darahnya tinggi, Bapak Ibu komplikasinya banyak. Ya, jadi gula darahnya turun. Pilihannya dua, obat dan insulin atau puasa dan gaya hidup. Nah, semakin Bapak Ibu nggak mau puasa, nggak mau ubah gaya hidup, obat dan insulinnya akan makin tinggi butuhnya. Nah, semakin Bapak Ibu naikin puasa dan gaya hidupnya, obat dan insulinnya akan semakin rendah. Bahkan lama-lama Bapak Ibu bisa di stop. Ini prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nih, ya langsung puasa dan gaya hidup aja deh dok, saya nggak mau obat dan insulin. Nggak bisa, gula darahnya pasti akan tinggi ya. Butuh tetap bantuan obat dan insulin. Kita turunkan obat dan insulinnya pelan-pelan, sementara puasa dan gaya hidupnya kita naikin pelan-pelan. Kalau terlalu cepat bahaya Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas ya, kalau nurunin gula darah terlalu cepat, stop obat terlalu cepat, naikin obat terlalu cepat, bahayanya banyak Bapak Ibu. Nah, gimana taunya? Ya sebaiknya Bapak Ibu didampingi oleh dokter gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen saya dampingin, boleh ya. Nah, pola pikirnya Bapak Ibu, aduh dok, susah nih dok, puasa 24, nggak akan berhasil ya. Belum nyoba aja udah nggak akan sukses ya. Atau nomor 2, aduh lihat aja nanti deh, kalau sempet deh dok. Nah, udah nggak akan sempet, saya yakin nggak akan sempet. Oke, terus mari kita coba. Nah, nanti biasanya nyoba tuh 16, terus capek dok, 14 jam aja saya udah lapar, 12 jam aja lapar ya. Hanya yang gampang aja, terus nggak mau nyampe ke yang memang seharusnya. Takut, mudah nyerah ya, terus nyalain orang lain. Ya dok, habis di kantor lagi ada traktiran, atau saya kemarin baru diundang resepsi di hotel, sayang dok ya, all you can eat, macam-macam lah alasannya. Nah, yang pola pikir yang berhasil itu yang pola pikir nomor 4 ya. Saya siap 100%, berani dan sepenuh hati melakukan apapun ya, berkorban waktu, tenaga, biaya. Nah, kalau Anda punya pola pikir nomor 4 ini, pasti Anda berhasil 100% gitu ya. Nah, kalau Anda punya pola pikir ini, baru kita melanjutkan ke yang rahasia nomor 2, yaitu gimana caranya bisa pulih Bapak Ibu ya. Insulinnya gimana caranya diperbaiki ya, tadi ya dengan puasa. Gimana caranya supaya recovery-nya cepat ya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, dok tapi saya memang keturunan diabetes. Ya, ini bukan alasan Bapak Ibu. Ada yang keturunan diabetes, ada yang jadi diabetes, ada yang enggak Bapak Ibu. Ada yang sudah diabetes, ada yang sembuh, ada yang enggak Bapak Ibu. Yang sembuh yang mana? Yang tadi, punya pola pikir nomor 4 ya. Tapi saya cepat lapar, tidak bisa puasa lama ya. Semua pada awalnya itu pasti cepat lapar, nggak bisa puasa lama. Ada yang cuma 10 jam, 12 jam, nggak masalah. Tapi yang penting Anda mau ikutin proses tahap ya, dari 12, 10 ya. Terus lama-lama naik terus dan naik terus gitu Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Bapak Ibu berhenti untuk mencari alasan untuk tidak melakukan, tapi mulailah menambah alasan untuk mencoba, untuk belajar gitu ya. Ya, yang namanya makin cepat lapar itu berarti resistensinya makin tinggi. Yang lama-lama pasti bisa nyampe ke 18 atau 24 jam. Dok, tapi saya belum butuh nih dok, kayak gini-gini. Ya, nanti Bapak Ibu akan merasa butuh ketika sudah mencapai satu tahap yang namanya komplikasi. Ya, misalkan sudah serangan jantung, atau sudah pasang ring, atau sudah stroke, atau sudah fungsi ginjalnya udah mulai turun, baru Anda panik dan mencari ini gitu. Jadi sebelum itu terjadi, atau kalaupun itu sudah pernah terjadi, dan supaya tidak terjadi lebih banyak lagi dan lebih buruk lagi, sebaiknya sekarang Bapak Ibu. Nggak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Kalau dibilangnya waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, menanam pohon jati adalah 10 tahun yang lalu, tapi waktu kedua terbaik adalah sekarang. Jadi waktu terbaik Bapak Ibu untuk mencegah diabetes adalah mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. Ya. Tapi saya masih mau menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu kalau pengen menikmati hidup, nikmatilah dalam keadaan sehat, keadaan kuat. Tapi saya nggak mau menyiksa diri. Ya, semua pilihan Bapak Ibu. Minum obat juga menyiksa diri. Tidak minum obat juga menyiksa diri. Ya, gula darah tinggi juga menyiksa diri. Komplikasi juga menyiksa diri. Jadi puasa, Anda bandingkan mana penderitaan yang lebih berat, puasa dan mengubah gaya hidup atau komplikasi ya. Tapi saya nggak mau susah Bapak Ibu. Tadi sama ya, minum obat juga susah Bapak Ibu, nggak minum obat juga susah, puasa juga susah. Tinggal pilih mana yang Anda pengen ambil, kesusahan mana. Komplikasi susah Bapak Ibu. Nah, faktor pertimbangan Bapak Ibu, malnutrisi kalau kadar lemak Anda di bawah 4%,
sebaiknya tidak perlu ikut, tidak perlu puasa. Atau kalau berat badan Anda IMT-nya rendah sekali di bawah normal, sebaiknya nggak usah ikut dulu. Jadi Bapak Ibu fokus naikin berat badan dulu, baru nanti setelah itu ikut program ya. Atau Bapak Ibu anemia, HB-nya di bawah 11 ya, usia di bawah 18 atau di atas 70 sebaiknya tidak perlu ikut ya, karena metabolismenya sudah mulai berubah ya, tidak sesuai dengan apa yang nanti butuh banyak penyesuaian gitu ya. Yang keempat adalah Bapak Ibu sedang ibu ya, Bapak nggak mungkin ya, ibu-ibu lagi yang hamil atau menyusui, sebaiknya nggak usah ikut. Sekarang kita bahas studi kasus puasa, gimana puasa bisa membuat orang yang diabetes stop menggunakan insulin, berhenti menggunakan obat tanpa harus khawatir gula darahnya naik ya. Jadi studi kasus ini dimuat di salah satu jurnal yang terkemuka di dunia kedokteran, yaitu British Medical Journal atau jurnal kedokteran Inggris gitu ya. Diterbitkan tahun 2018, yaitu Therapeutic Use of Intermittent Fasting for People with Type 2 Diabetes as an Alternative to Insulin. Artinya adalah bagaimana puasa bisa menjadi terapi pada pasien diabetes tipe 2 sebagai pengganti insulin gitu. Jadi bahkan nanti setelah di stop puasanya, orangnya tetap gula darahnya tetap terkontrol, tetap bagus gitu. Dan waktu dari dia puasa sampai bisa lepas obat atau lepas insulin itu cepat banget gitu ya. Bahkan lebih cepat daripada misalkan diet rendah kalori. Jadi nanti ada studi kasusnya juga, ada studi panjangnya juga. Atau dengan diet keto. Nah, kalau dengan diet keto atau diet rendah kalori itu bisa sampai ke level tadi, remisi. Jadi stop dietnya, stop diet ketonya. Itu butuh waktu untuk sampai dia bisa dilepas dan tidak naik lagi, itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Tapi kalau dengan puasa itu lebih cepat, bisa 1-2 bulan atau 3 bulan gitu. Bahkan pada kasus ini, studi kasus ini ada yang cuman butuh waktu 5-18 hari. Nah, pengen tahu seperti apa, kita bahas ya studi kasusnya. Nah, studi kasus ini itu dilakukan pada beberapa pasien ya. Pasiennya ada 3, pasien 1, pasien 2, dan pasien 3. Pasien umurnya 40, 52 tahun dan 67 tahun. Semuanya laki-laki dan sudah diabetes lama ya. Jadi pasien 1 ini diabetesnya udah 20 tahun, pasien 2 ini 25 tahun, pasien ketiga itu 10 tahun. Dan masing-masing sudah punya komorbid. Komorbid itu komplikasi gitu ya, penyulit ya, hipertensi yang pasien 1 dan hiperkolesterol. Yang pasien 2 sudah gagal ginjal, chronic kidney disease ya, dan juga sudah pernah kanker sel ginjal gitu ya, sudah pernah diangkat ginjalnya 1. Jadi Anda yang sekarang mungkin dok saya sudah komplikasi, apakah mungkin ya, jangan khawatir, ini di studi kasus juga ada ya. Bahkan pasien-pasien sebelumnya juga ada yang pernah stroke, pernah serangan jantung, pernah sudah pasang ring, sudah fungsi ginjalnya sudah turun, tetap bisa gitu ya. Nah, yang pasien ketiga hipertensi dan hiperkolesterol aja ya, yang lain juga sama. Nah, mereka puasanya, frekuensinya atau durasinya ada yang 3 kali seminggu, ini ada yang 7 bulan, ada yang 3 kali seminggu selama 11 bulan, ada yang sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, ada yang selama 11 bulan. Sebenarnya apakah harus 7 bulan, apakah harus 11 bulan? Enggak, dari penelitian nanti kita akan bahas lagi di tabel berikutnya. Mereka cuma butuh waktu ya sampai 18 hari, 40 hari, bahkan ada yang cuma 5 hari. Tapi kebanyakan pasien yang sudah mengalami, sudah nyampe misalkan 40 hari program gitu ya, biasanya mereka akan menjalankan sendiri. Kenapa? Karena enak di badan, terus fungsi-fungsi yang lain dari tubuhnya akan meningkat, akan makin bagus. Misalkan kolesterolnya turun, tensinya jadi normal ya, terus pokoknya asam uratnya turun, pokoknya badannya jadi seger, jadi enteng. Makanya banyak yang melanjutkan walaupun programnya misalkan cukup sampai 40 hari misalkan, tapi mereka kebanyakan ingin melanjutkan. Nah, itu ceritanya. Termasuk pasien-pasien saya juga begitu. Banyak yang udah nyoba 40 hari ternyata enak dok, lah pengen nambah lagi, silakan. Ada yang sampai setahun dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang cuma 40 hari setelah itu berhenti juga bagus ya, tetap A1C-nya nggak naik, gula darahnya nggak naik. Begitu stop puasa nggak langsung meningkat gitu, nggak juga ya, tetap bagus gitu ya, walaupun nggak puasa, nggak minum obat, nggak pakai insulin. Nah, sekarang kita lihat nih pasien 1, 2, 3 tadi ya. Pasien 1
ya. Itu A1C-nya sebelum masuk program itu 11,96, pasien 2 7,2, pasien 3 6,8. Semua di atas kriteria tadi 6,5 ya, yang dibilang terkendali itu 6,5. Nah, kalau udah di bawah 6,5 nggak pakai obat, nggak pakai insulin, namanya apa? Namanya remisi. Kalau sudah terjadi 3 bulan berturut-turut. Nah, kalau ini gimana nih? Ya, pasien 1 dari 11,9 jadi 7,5. Ya, masih di atas. Tapi lumayan dari 11 ya, di atas 10, tadinya pakai insulin ya, sampai di bawah 10 ya, 7,5. Bagus. 7,2 ya, yang pasien 2 jadi 6,4. Bagus, di bawah 6,5. Ini sudah bisa stop obat nih ya. Ini 6,8 ya, pasien 3 jadi 6,2. Ini bagus banget ya. Jadi sudah di bawah 6,5 biasanya sudah boleh lepas obat atau lepas insulin. Nah, ini awalnya pasien 1 pakai insulin 2 jenis, obat minum 2 macam ya. Nah, setelah program ya, jadi obat minumnya tinggal 1, insulinnya sama sekali stop. Ya, jadi tinggal 1 macam aja minum obatnya. Kenapa? Karena A1C-nya masih di atas 6,5. Jadi dia tetap harus minum obat dulu sambil dia terusin programnya. Nah, pasien 2 tadinya pakai insulin ya karena di atas 6,5. Sekarang tidak minum lagi, tidak pakai insulin lagi, tidak suntik lagi. Kenapa? Karena A1C-nya sudah di bawah 6,5, sekarang 6,4. Pasien 3 6,2, tadinya minum obat 1 sama suntik insulin 1. Nah, sekarang sudah tidak lagi, tidak perlu pakai obat lagi ya. Yang serunya lagi selain itu adalah berat badannya turun. Dari pasien 1 dari 83 jadi 73, pasien 2 dari 61 jadi 50, pasien 3 97 jadi 88. Terus lingkar lengan ya, lingkar perut juga turun ya. Nah, tapi yang paling seru adalah dari tadinya pakai insulin terus dia stop insulin itu butuh berapa lama? Pasien 1 butuh waktu 5 hari atau 5 kali puasa lah ya. Pasien 2 butuh waktu 18 hari atau 18 kali puasa. Pasien 3 butuh 13 hari atau 13 kali puasa. Jadi 40 hari mungkin nggak bisa di bawah 6,5. Sangat-sangat mungkin ya, tapi jangan berharap terlalu drastis. Memang ada beberapa pasien yang tetap harus minum obat dulu sampai akhirnya bisa di bawah 6,5. Tapi jangan khawatir, pelan-pelan programnya dilanjutkan walaupun sudah 40 hari tetap lanjutin aja sampai targetnya tercapai gitu ya. Sama kayak pasien ini ya 11,9 jadi 7,5 gitu. Tetap minum obat dulu tapi dia lanjutin sendiri programnya. Ya seru ya, 5 hari. Bayangin 5 hari puasa. Ya ada yang 18 hari puasa. Jadi jangan khawatir, apalagi nanti baru masuk puasa hari kedua, ketiga itu udah nanya ini. Jangan gitu juga ya. Butuh proses ya. Udah nanyain, "Dok, saya udah puasa nih. Udah berapa lama?" Seminggu. Oke, seminggu berapa kali? Baru 2 kali misalkan. Atau sekali puasa berapa jam? Baru 15 jam, baru 14 jam. Ya sabar, butuh proses. Ini orang-orang ini 5 hari itu dia puasanya ada yang 24, ada yang 36 gitu ya. Puasanya panjang-panjang gitu ya. Nah, pasiennya dicek A1C-nya ini ya, naik turun ya, ada yang turunnya mulus, ada yang turunnya bagus terus naik, terus turun lagi, naik lagi gitu ya. Ini wajar, pola yang wajar, ada kenaikan tapi nggak akan melewati sampai di atas 6,5 atau di atas 7 gitu ya. Nah, orang yang turunnya tidak smooth ini biasanya hanya mengandalkan puasa aja, padahal puasa aja nggak cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas gimana supaya turunnya halus gitu ya, turunnya nggak naik turun gitu. Biasanya orang jadi takut gitu, "Dok, A1C saya kemarin 6,2, sekarang kok 6,7, padahal saya puasa gitu." Kenapa? Karena hanya mengandalkan puasa aja. Tapi yang jelas puasa itu bagusnya satu, menghentikan insulin atau obat dengan cepat sekali ya. Tadi diet rendah kalori, terus diet keto itu bisa setahun 2 tahun tuh baru bisa stop. Efektif nggak diet rendah kalori? Efektif tapi lama gitu ya. Biasanya pasiennya juga 3 bulan, 6 bulan itu udah malas ngikutin diet rendah kalori atau diet keto. Kenapa? Karena ya harus ngikutin resep. Jadi Bapak Ibu yang pernah misalkan berobat ke ahli gizi misalkan, dikasih menu ya tiap hari harus ngikutin, harus ditimbang ya. Lama-lama bosan juga, lama-lama ogah juga. Apalagi kalau Bapak Ibu sering keluar kota atau sering makan di luar. Ya kenapa? Karena kita nggak bisa ngikutin terus tuh aturan keto atau aturan rendah kalori gitu. Tapi puasa gampang.
Ya tinggal ngatur kapan makan, kapan enggak ya. Yang nomor 1 menghentikan insulin atau obat, 2 gula darahnya turun ya karena itu, terus A1C-nya juga turun sampai kriteria yang diinginkan, berat badan juga turun. Nah, bagi Anda yang berat badannya sudah rendah ya cek dulu IMT-nya atau body mass index-nya, BMI. Jadi kalau terlalu rendah sebaiknya naikin dulu. Atau Anda konsultasi dulu, dok ini saya terlalu rendah atau enggak, atau ini masih normal gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat orang itu kurus padahal kalau kita hitung IMT-nya itu masih normal atau malah berlebih. Kenapa? Karena kita bandingin sama dia dulu. Dulu dia gemuk gitu ya, terus sekarang normal padahal atau masih agak berlebih. Kita anggap dia kurus padahal enggak. Ya padahal normal gitu. Jadi yang paling objektif adalah dengan diukur ya. Kemudian lingkar pinggang juga turun ya. Kalau lingkar pinggang makin gede itu bahaya ya. Ya, banyak risiko penyakit. Jadi dengan turun ini turun semua. Dan saya mau nambahin lagi, di luar hasil penelitian ini dari pengalaman saya sendiri, biasanya tensi turun, kemudian profil lipid juga jadi bagus, jadi normal ya, tensinya jadi bagus ya, asam urat juga normal, kemudian fungsi ginjal juga meningkat ya, GFR, laju filtrasi glomerulus naik, ureum kreatinin biasanya turun ya, banyak manfaatnya. Yang keenam, ketiga pasien berhasil dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Tadi ada yang puasanya 5 hari, ada yang puasanya butuh 18 hari. Bahkan satu pasien butuh waktu hanya 5 kali puasa. Tapi tadi puasa aja nggak cukup karena dia naik turun gitu. Supaya mulus, nggak cuma puasa aja. Jadi Anda harus makannya diatur. Namanya anti-inflammatory diet gitu. Terus pernapasan diatur supaya metabolismenya naik, tapi juga mengurangi tekanan mental, tekanan stres. Jadi stres tuh bikin insulin naik, gula darah naik gitu ya. Terus metabolismenya juga harus dibenerin gitu. Terus tahu kapan berhenti makan. Kebanyakan orang tuh kalau lagi puasa itu bisa, tapi pas begitu buka puasa itu wah nggak tahu kapan berhentinya nih dia. Balas dendam gitu. Nah, saya nggak suka pakai istilah intermittent fasting karena ada namanya window period itu. Jadi periode Anda boleh makan. Nah, ketika orang dikasih tahu dalam 4 jam Anda boleh makan apa aja, biasanya dia akan makan berlebihan gitu. Karena mumpung masih bisa makan nih 4 jam, makan sebanyak-banyaknya. Ini tuh yang terjadi adalah itu bisa naik turun, A1C-nya harusnya turun ya begini ya, karena dia hanya puasa aja tapi yang lain tidak dikendalikan, dia tetap turun tapi turunnya nggak mulus gitu ya. Terus yang berikutnya minum kurang juga masalah ya, minumnya salah bermasalah, kapan waktunya, berapa banyak. Yang berikutnya adalah olahraga. Jadi metabolisme itu harus dinaikkan. Selain itu juga yang namanya puasa itu bikin pembakaran lemaknya terbakar ya. Tapi kalau lemaknya udah terbakar terus Anda tidak bergerak ya, itu akan ototnya mulai rusak. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan puasa aja, itu ototnya bisa kena. Jadi kalau caranya supaya ototnya bagus ya, tidak ikut kena terbakar dengan puasa gitu, kan lemak terbakar nih. Supaya ototnya nggak ikut terbakar adalah Anda harus exercise. Nah, exercise-nya seperti apa, berapa banyak, kapan, itu harus disesuaikan dengan kondisi Anda gitu ya. Kemudian puasa aja nggak cukup. Tadi puasa harus selang-seling, nggak boleh berturut-turut ya. Tadi terus berikutnya belajar menghilangkan stres dengan grounding atau hening atau meditasi ya, atau yoga ya. Nanti kita akan belajar terus gimana caranya tidur. Kita akan belajar juga tidur gimana supaya nyenyak ya, berapa lama tidurnya, jam berapa harus tidur, terus apa yang harus dilakukan sebelum tidur, setelah bangun tidur mesti ngapain ya, berapa lama jedanya dari mau tidur ke makan, terus dari makan ke tidur, itu harus ada jedanya. Kemudian harus bersosialisasi, nyari teman, harus berinteraksi gitu ya. Kemudian harus merawat diri ya, self care, self respect gitu ya, ngasih reward kalau Anda berhasil ya. Gimana caranya supaya bisa nyampe ke 40 hari dengan aman, dengan nyaman, dan sedikit keluhan gitu, sedikit masalah gitu. Yang dikhawatirkan adalah Anda belum nyampe 40 hari tuh udah nyerah gitu. Jangan ya. Gimana caranya supaya 40 hari deh. Kenapa 40 hari? Karena setelah 40 hari dianggap Anda sudah terbiasa. Sebenarnya cuma butuh 20 sekian hari lah untuk Anda pikiran bawah sadar itu
terbiasa dengan pola yang baru ya. Contoh misalkan Anda puasa Ramadan misalkan. Di awal-awal itu biasanya berat, tapi setelah masuk ke minggu kedua itu tubuh sudah adaptasi. Jadi Anda bangun pagi udah biasa, terus siang nggak makan udah biasa, malam makan lagi terus itu udah biasa, udah terpola ya. Gitu. Kapan kita sudah terbiasa? Biasanya setelah 2 minggu. Tapi kita coba sampai 40 hari, sampai benar-benar masuk ke pikiran bahwa sadar apa yang dimakan, berapa banyak, kapan berhenti, itu sampai jadi habit gitu ya. Nah, satu yang dibutuhkan adalah niat yang kuat ya. Gimana niat yang kuat? Supaya Anda nggak gampang loyo, gampang melenceng, gampang tergoda gitu, akhirnya tidak sampai ke tujuan. Tadi kan ada alasan misalkan, wah di kantor lagi banyak traktiran ya, lagi diajak bos kemana, ada meeting, terus ada resepsi, ada macam-macam lah, dibawa ke hotel, all you can eat dan lain-lain. Yang kedua harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena ya namanya kita umur makin bertambah, pasti fungsi-fungsi tubuh makin menurun. Kalau kita fokusnya kepada hal yang kita kurang, itu akan makin stres. Kalau stresnya makin naik ya, stres makin naik, itu tidak akan mulus penurunan A1C dan gulanya. Berikutnya cinta. Ya, jadi Anda gimana melakukan segala sesuatu dengan cinta gitu. Jadi supaya sampai ke tujuan. Berikutnya baru kita ngomongin masalah asupan. Jadi apa yang mesti dimakan, diminum tadi. Kemudian aliran, olahraga, latihan nafas ya. Terus yang berikutnya adalah istirahat. Gimana Anda tidur, gimana Anda meditasi, gimana Anda menenangkan diri, gimana caranya supaya tidur, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah tidur gitu ya. Supaya programnya ini berjalan lancar gitu, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu banyak godaan gitu, gangguan. Berikutnya evaluasi, gimana caranya mengevaluasi, apa yang harus dievaluasi ya, apa yang harus dicatat tiap hari gitu. Nah itu kita akan ajarin gitu, tapi waktunya ya nggak sempat kita di waktu yang sesingkat ini ya, banjir informasi dalam waktu singkat, jelas nggak akan masuk. Jadi kita harus masukin pelan-pelan, misalkan seminggu sekali kita harus ketemu ya. Terus di awal mungkin kita ajarin dulu, tapi kita perkuat seminggu sekali harus ketemu sampai 40 hari, sampai selesai ke 40 hari. Dengan begitu kita akan masuk ke pikiran bahwa sadar, dan setiap hari harus di remind ya, dengan WhatsApp, dengan video gitu, dengan misalkan apa yang harus dibaca, apa yang mesti dilakukan hari ini gitu. Nah saya akan dampingin kalau Anda mau 40 hari, tapi kalau Anda mau lakukan sendiri silakan ya. Nah yang ketiga ini rahasia supaya berhasil. Gimana sukses menjalani program tadi tanpa tersiksa, kelaparan, ngileran, lemes, kesepian, patah semangat, atau berhenti di tengah jalan. Kebanyakan orang berpikir, wah gampang ya puasa. Ya karena masalah cuman berhenti makan aja. Tapi yang banyak orang nggak tahu, masalah nomor satu adalah psikologi. Ya, sekitar 70-80% Anda berhasil atau enggak itu dari psikologi. Nah caranya Anda mengendalikan psikologis Anda adalah, nah ini yang akan kita bahas. Nah mungkin Anda berpikir, aduh saya nggak mau kelaparan, saya nggak mau pingsan. Ya tenang ya, nanti kita akan jawab kenapa tidak akan membuat Anda mati kelaparan, tidak akan membuat pingsan. Saya tidak mau asam lambung saya naik. Nah saya akan jawab kenapa justru malah dengan puasa asam lambung malah jadi sembuh. Ya saya nggak mau merusak tubuh. Udah jelas nih, kalau ini kita akan jawab gimana puasa akan membuat Anda tubuhnya jadi lebih sehat. Ya saya nggak mau kurang gizi, nggak akan kurang gizi ya. Selama makannya cukup, ketika waktu tidak puasa. Saya nggak mau tambah stres, justru malah puasa akan ngurangin stres. Saya nggak mau berjuang sendirian. Nah ini yang paling sering menjadi sumber kegagalan ketika Anda melakukannya sendirian. Karena coba bayangin aja ketika Anda misalkan yang muslim gitu ya, saum Ramadan enak karena banyak temennya, banyak yang berjuang bareng-bareng gitu. Tapi ketika Anda hanya melakukan sendiri, misalkan saum sunnah sendiri, itu nggak enak. Walaupun mungkin tetap bisa, tapi perasaannya kayak beban gitu. Nah tapi saya takut mulai. Nah takut memulai itu karena tidak ada temennya, karena tidak ada pendampingnya, karena tidak ada panduannya, karena tidak tahu apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang bahaya, apa yang enggak gitu. Tidak disesuaikan dengan tubuh ya. Tapi saya takut tidak konsisten. Nah tadi salah satu yang membuat kita konsisten atau enggak itu adalah ketika kita punya orang yang ngawasin. Ya kita ketika kita diawasin nih, kita konsisten. Contoh misalkan kita di jalan raya, ketika ada polisi ya kita pasti lebih disiplin. Udah jelas ada CCTV, kita lebih
disiplin. Tapi kalau nggak ada polisi, nggak ada CCTV, banyak orang yang melanggar gitu. Tapi saya takut salah. Nah, ketika kita takut salah itu karena kita tidak punya informasi yang cukup, hanya nonton dari YouTube, hanya baca-baca di internet, tapi tidak punya pendamping yang benar-benar sudah pengalaman, tidak punya teman yang sama-sama belajar gitu ya. Nah, sama-sama belajar dari kesalahan. Nah, ini kenapa saya bilang banyak mitos tentang puasa ya. Satu, puasa bisa bikin kelaparan, badannya bisa rusak misalkan. Nah, saya mau ngasih tahu ini cerita Agustino Barbieri. Anda bisa Google, namanya Agustino Angus Giuseppe Barbieri, orang Skotlandia, puasa 382 hari dari tahun 65 bulan Juni sampai tahun 66 bulan Juli ya. Dia tidak meninggal Bapak Ibu ya. 382 hari tidak makan, hanya minum aja. Ya, tidak meninggal, tapi berat badannya turun. Nah, tapi saya ada tapinya, ketika Anda berat badannya sudah di bawah, sudah rendah, IMT-nya di bawah normal, sebaiknya Anda naikin dulu berat badannya, karena yang terjadi adalah Anda akan membakar lemak gitu ketika puasa. Jadi, tapi kalau Anda sudah gemuk misalkan, gampangnya gini deh, cubit deh perutnya, masih bisa dicubit ya, lengan bisa dicubit, itu berarti Anda bisa lah puasa, nggak ada kendala ya. Nah, yang berikutnya adalah mitos membuat lapar terus menerus atau bikin kelaparan. Jadi namanya lapar itu ditimbulkan oleh hormon namanya grelin. Nah, grelin itu timbul ketika kita makan. Jadi misalkan kita biasa makan siang jam 12, besok jam 12 siang grelin akan naik sebagai tanda, oh ini waktunya makan. Nah, tapi kalau kita abaikan, misalkan lapar kita cuekin, 1 jam, 2 jam lapar gitu, tapi setelah misalkan 2 jam, jam 2 itu udah hilang rasa laparnya, apakah kita akan lapar? Enggak ya. Nah, ada perbedaan antara lapar dan kelaparan. Kalau lapar itu tadi karena hormon grelinnya naik, menandakan oh kita jam makan ya. Kita biasa makan pagi jam 7, besok jam 7 akan lapar. Biasa makan jam 12, besok jam 12 akan lapar. Tapi kalau kita acuhkan, kita geser waktu makannya ya, itu mungkin 1-2 hari kita tetap merasa lapar jam 12, tapi besoknya lagi kita akan terbiasa dengan jadwal makan yang baru. Itu bedanya lapar. Nah, kalau kelaparan adalah ketika kita gula darahnya sangat rendah, di bawah 70. Misalkan kita jadi gemeteran, keringat dingin, pusing, berputar ya. Terus jantung berdebar-debar ya. Nah, itu kita cek gula darahnya ternyata rendah, misalkan di bawah 70. Nah, itu berarti namanya kelaparan. Nah, itu kita harus stop puasanya. Beda ya. Jadi kalau lapar semua orang pasti merasakan. Tapi kalau kelaparan itu ketika tadi gula darahnya terlalu rendah. Caranya adalah ketika ada gejala-gejala tadi kita cek gula darahnya, kalau rendah di bawah 70 stop puasanya. Nah, puasa memperparah asam lambung. Sudah ada penelitiannya di Indonesia sendiri di tahun 2016. Orang yang puasa ini bahkan pada saum Ramadan yang cuma 14 jam itu keluhan asam lambungnya akan menurun. Kenapa? Karena jadwal makannya jadi teratur. Kenapa? Karena kita memberi kesempatan kepada lambung untuk recovery, tidak diganggu untuk dia penyembuhannya. Sama kayak luka tadi, kalau kita ada robek, ketika kita tidak utik-utik, tidak kita korek-korek, dia akan sembuh sendiri selama dijaga tetap bersih, selama dijaga tetap steril gitu ya. Tapi kalau kita gosok-gosok, kita pegang-pegang, ya itu akan luka lagi. Sama kayak asam lambung juga, ketika ada luka, ketika kita kasih waktu dia untuk recovery, kita kasih waktu dia untuk pemulihan, dia akan menyembuhkan ya, atau self healing. Tapi kalau kita kasih makan, dikit-dikit kasih makan, justru malah dia kerja terus, nggak ada kesempatan untuk menyembuhkan diri. Nah, mitos berikutnya adalah membuat otot rusak. Tadi ya, salah satu caranya adalah dengan satu, cadangannya harus cukup, cadangan lemak. Yang kedua, tubuh tidak akan mengambil otot selama masih ada cadangan. Yang kedua, selama kita bergerak, beraktivitas. Jadi kalau Anda puasa terus Anda tiduran aja, cepat ototnya juga kena, bisa ya kalau Anda udah kurus. Tapi kalau Anda gemuk enggak. Tapi kalau Anda kurus tapi puasa tapi Anda beraktivitas olahraga gitu ya, gedein otot, itu ototnya tidak akan diambil, tidak akan dibakar. Apakah puasa membuat kurang gizi? Tentu tidak, karena kita tidak puasa terus-menerus, misalkan 72 jam atau sampai 10 hari puasa nggak makan-makan. Enggak ya, kita makan, puasa ya, terus makan, puasa, itu ada waktunya kita tidak puasa. Saat kita tidak puasa itu kita makan sesuai dengan yang seharusnya, yang gizinya cukup. Kalau kurang kita kasih
suplemen. Jadi sebelum Anda masuk program sebaiknya periksa dulu lab yang dibutuhkan, kemudian kita timbang dulu, kita ukur dulu ya, macam-macam ya. Baru masuk ke program supaya kita bisa nentuin nih, oh Anda gizi apa yang harus ditambah, gizi apa yang harus dikurangin gitu supaya pas gitu ketika puasa nggak kekurangan. Berikutnya, apakah puasa membuat stres? Nggak. Puasa ternyata menurunkan hormon stres. Hormon stres namanya kortisol. Dan puasa meningkatkan hormon kebahagiaan seperti dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Ini sudah banyak penelitiannya. Ya, buktinya apa? Kalau Anda pernah saum sunnah atau saum Ramadan, Anda pasti pernah merasakan ketika buka puasa itu ada perasaan yang bergembira, excited ya. Bukan cuma karena Anda dapat takjil, tapi karena memang puasa itu sendiri membuat kita jadi lebih happy. Ya. Pertanyaan berikutnya yang sering adalah puasa apakah bikin komplikasi? Yang paling mungkin adalah hipoglikemi. Tadi gula darah turun terlalu rendah. Kalau kita pusing, terus berputar ya, terus berdebar-debar, keringat dingin ya, terus kayak oleng gitu, kayak gemeteran. Nah, kita cek gula darah kalau di bawah 70 itu berarti hipoglikemi. Tapi ini jarang terjadi. Ya, jarang disebabkan oleh puasa. Yang sering adalah ketika puasa Anda minum obat atau pakai insulin. Jadi double. Puasanya nurunin gula, obatnya juga nurunin gula. Insulinnya nurunin gula. Akhirnya gulanya turun terlalu rendah. Namanya hipoglikemi. Nah, makanya ketika puasa, ya jangan lupa untuk stop obat atau insulinnya. Apalagi kalau puasanya misalkan di atas 24 gitu ya. Nah, apalagi kalau dilakukan pelan-pelan nih, bertahap ya, 14 jam dulu, 16, 18, 20, 24 itu jarang banget menyebabkan hipoglikemi ya. Yang paling sering adalah Anda lupa minum obat, udah puasa minum obat, jadi double ya. Terus udah puasa suntik insulin, ya udah berarti turunnya sangat rendah. Nah, jadi Anda hati-hati kalau Anda mau melakukan sendiri. Saya tidak menyarankan kalau Anda obatnya atau insulin, pakai insulin gitu ya, atau pakai obat mau berhenti sendiri, mau nyobain sendiri, saya sangat tidak menyarankan. Karena apa? Karena tadi Anda nggak tahu nih kapan harus minum obat, kapan harus stop obat. Itu bisa malah gula darahnya bisa rendah banget gitu ya. Nah, tips puasa, kalau Anda mau puasa sebaiknya jangan sendirian, karena lebih enak kalau ada temennya, sama-sama berjuang gitu ya. Terus ada pendampingnya, ada panduannya, itu lebih enak. Ya, lakukan bersama ibadah kalau Anda misalkan muslim ya. Baik bareng saum sunnah misalkan Senin Kemis atau puasa Daud gitu ya, ditambah sekian jam, misalkan puasanya mau yang 18 jam atau yang 24 jam, sementara saum sunnah atau saum Daud itu mungkin cuma 14 jam dari subuh sampai maghrib. Jadi Anda tinggal nambahin lah 4 jam kalau pengen 18, atau kalau pengen 24 Anda tinggal nambahin 10 jam ya. Tapi selama 10 jam atau selama 8 jam tambahan itu Anda tidak boleh makan, hanya boleh minum, dan minum pun hanya yang tanpa kalori, air putih, teh, kopi tanpa gula, susu nggak boleh ya. Nah, tapi kalau Anda tidak bareng saum, misalkan Anda pengen puasa ini aja deh, puasa pemulihan insulin aja, berarti tanpa saum sunnah, berarti Anda tetap boleh minum ketika puasa ya, kapanpun boleh minum, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Tapi kalau saum sunnah kan dari subuh sampai maghrib itu Anda tidak minum ya, setelah itu minum tapi yang tanpa kalori gitu. Nah, kalau Anda yang baru pertama kali puasa, dok saya nggak pernah puasa seumur hidup, baru pengen nyobain puasa, cobain puasa malam hari. Kenapa? Karena waktu malam hari itu Anda sebenarnya udah puasa. Kalau Anda tidur 8 jam itu artinya Anda sudah puasa 8 jam. Jadi Anda tinggal nambahin, pengen supaya 10 jam tinggal nambahin 2 jam, pengen 14 jam tinggal nambahin 6 jam. Misalnya Anda udah tidur 8 jam, tinggal nambahin 6 jam. Kan supaya dapat berapa tuh? 14. Ya kan? Misalkan pengen 18 jam, ya udah tinggal tambahin 10 jam. Misalkan 5 jam sebelum tidur tidak makan, 5 jam setelah bangun jangan makan dulu. Nanti ditambahin pelan-pelan sampai bisa ke 24 jam. Gitu. Terus jangan lupa vitamin, tadi saya udah bilang yang diperlukan itu biasanya elektrolit. Biasanya cek lab dulu ya, kemudian B-kompleks, mineral, dan omega 3 untuk meningkatkan metabolisme ya, dan menurunkan lipid-lipid yang kurang bagus ya, LDL, triglyceride itu biar turun gitu ya. Nah, kapan harus berhenti puasa? Kalau ada komplikasi, misalkan pusing berputar, keringat dingin, gemeteran, tadi saya bilang namanya hipoglikemi. Jadi
kalau bisa cek gula darah berapa gitu ya, di bawah 70 langsung buka. Atau kalau nggak ada cek gula darah dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan, ya pusing berputar, keringat dingin, gemeteran, berdebar-debar, itu sebaiknya Anda buka puasa. Jadi misalkan selalu sedia permen atau teh manis hangat. Kalau lagi dekat warung atau di rumah itu gampang cari teh manis hangat. Tapi kalau lagi keluar di jalan ya selalu bawa permen, ya. Sampai kapan Anda harus minum teh atau permen sampai pusingnya hilang, ya. Jadi kalau kurang nambah lagi, kurang tambah lagi. Nah, orang itu banyak yang gagal sampai selesai, sampai hasil yang diinginkan karena satu, niatnya kurang. Jadi kurang sungguh-sungguh ngikutin panduan, udah dikasih panduan lengkap gitu ya. Terus udah didampingin, tapi ya dari 100% dia hanya ngikutin yang gampang aja, yang 30%, 40%, ya. Terus tidak mau berkorban waktu, tenaga, biaya. Aduh, ikut program 40 hari. Aduh, repot lah. Saya di luar kota. Padahal programnya online. Anda bisa di mana aja. Jadi nggak harus hadir ya, karena kita cukup lewat WhatsApp, lewat Zoom ya, bisa ketemuan seminggu sekali ya. Lewat apa? Lewat ini online ya. Terus yang paling sering adalah tidak tahan dengan rasa tidak nyaman. Yang namanya lapar itu tidak nyaman. Tapi kalau kita sudah terbiasa, misalkan 1 jam, 2 jam itu kita abaikan, itu akan hilang sendiri. Ya, kenapa kita nggak tahan lapar? Itu karena di pikiran kita bawah sadar itu selalu dikasih tahu lapar itu jelek, ya, lapar itu nggak bagus. Padahal ya lapar itu adalah normal. Ya, semua orang pasti merasakan lapar. Ada orang yang dari kecil sampai sekarang itu tidak pernah merasakan lapar karena ya makan selalu berlebihan, selalu banyak gitu. Bahkan sebelum lapar udah makan, ngemil terus. Nah, itu yang menyebabkan Anda diabetes. Nah, sekarang mulailah bersahabat dengan perasaan lapar. Kemudian misalkan, harus makan sayur. Itu nggak nyaman ya. Atau apalagi mengurangi misalkan gorengan atau mengurangi misalkan gula, itu tidak nyaman ya. Tapi itu adalah proses gimana kita supaya bisa berhasil, karena apa? Niatnya harus kuat. Kalau niatnya kurang, Anda dengan tidak nyaman sedikit aja akan gagal. Terus nafsunya menang, kalah dengan nafsu sendiri, banyak godaan. Kemarin kita udah bahas ya, tadi udah kita bahas ada ini dok, ada rapat di kantor, ada meeting, makan di luar, terus ada resepsi, ada undangan di all you can eat, terus di hotel ada prasmanan, macam-macam lah. Alasan selalu ada. Lagi ulang tahun dok, macam-macam. Lagi hari raya, ya. Tapi itu adalah usaha kita gimana caranya untuk memenangkan permainan ini. Ini hanya permainan, ya. Kita kalah atau menang gitu aja. Nafsunya menang atau nafsunya bisa kita kalahkan. Dan pengen hasil cepat tanpa proses. Misalkan baru puasa 2 kali atau baru jalan program misalkan 5 hari, sudah bertanya, dok ini kok saya belum turun gitu, dok ini kok saya masih tinggi banget gitu. Padahal memang startnya dia udah 20 tahun diabetes misalkan ya, tapi dalam baru waktu 5 hari program pengennya langsung normal ya. Kita harus masuk akal gitu. Terus berhenti sebelum selesai, belum 40 hari baru jalan seminggu misalkan, terus sudah merasa ini gak ada gunanya gitu ya, berhenti sebelum selesai. Terus nerimanya masih setengah-setengah, terutama kondisi saat ini. Jadi marah, kesel, capek, masih menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, saya udah kayak gini, sudah baik, kok masih dikasih sakit, saya masih belum terima gitu ya. Terus banyak tekanan hidup, ya, jadi masih nyalahin orang, nambah stres, ya. Tekanan pasti ada, masalah pasti ada, tapi kita harus satu-satu, ya. Misalkan kita kesehatan dulu, ya. Ketika kita lagi memperbaiki kesehatan, tetap ada masalah lain, tetap kita selesaiin satu-satu. Ya, harapan tidak masuk akal. Yang paling sering juga nerima setengah-setengah tuh harapan gak masuk akal. Tadi udah diabetes misalkan 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, kadang-kadang baru misalkan 10 hari program, ya belum nyampe setengah program udah berharap gula darahnya bisa normal. Ada yang 5 hari bisa langsung bagus, ada ya yang 10 hari ada. Tapi ada juga yang butuh proses, ya ada yang butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kita akan lihat ada progres. Jadi kalau progres itu tidak dianggap, itu kita akan banyak kecewanya. Misalkan turunnya dari 300, terus progresnya baru 250, tapi itu progres sebenarnya, ada kemajuan, ya. Tapi kita pengennya dari 300 langsung di bawah 100 gitu. Ya nggak gitu caranya. Tetap kita harus masuk akal, ya, penurunannya harus pelan-pelan. Kalau terlalu cepat juga sebenarnya ada risiko. Nah, ini pertanyaan yang paling
sering saya tanyain dan responnya itu saya sudah bisa duga. Ya, siapa yang mau sembuh? Pasti semua angkat tangan. Nah, begitu ditanya siapa yang mau berkorban? Berkorban apa? Waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya gitu. Nah, itu biasanya apa? Responnya ya krik 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 krik. Nah, makanya kemarin atau tadi saya sudah kasih tahu ya. Kalau yang sakit diri sendiri itu biasanya kita malas berkorban waktu, tenaga, biaya. Tapi kalau yang sakit orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita pasti apapun kita korbanin. Waktu kah, tenaga kah, biaya kah, mau berapapun kita akan sanggupi. Nah, sekarang waktunya Anda untuk mencintai diri sendiri. Jadi kalau ditanya nih, siapa yang mau berkorban? 100%, saya mau siap masuk 100%. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya. Siapa? Wah, Anda harus angkat tangan. Ayo, angkat tangan sekarang. Oke, bagus ya. Benar ya, janji ya. Nah, penyebab Anda berhasil ada ketika Anda siap ya, apapun yang 100% ya, all in. Niatnya harus kuat, diniatin ibadah. Misalkan memelihara amanah, saya dikasih titipan berupa tubuh, berarti saya harus kembalikan titipan ini dengan sebaik mungkin ya. Tadi kita udah bahas gimana kita dititipin mobil aja, kita pengen balikin dengan sebaik mungkin ya, dicuciin, dibersihin, isiin bensin ya, jangan sampai rusak, jangan sampai lecet. Kalau lecet ya harus kita benerin dulu baru dibalikin gitu ya. Nah, itu orang yang punya adab. Nah, kalau Anda punya adab, kembaliin tubuh ini dalam kondisi sebaik mungkin. Niatnya kuat, diniatin ibadah ya. Dengan kita sehat, tentu kita ibadah jadi lebih fokus. Kita bisa bantu banyak orang, berkontribusi lebih banyak gitu ya. Siap waktu, tenaga, biaya, niatnya harus kuat, punya tekad, pantang menyerah. Jadi jangan nanti baru misalkan puasa 12 jam udah aduh nggak mungkin. 14 jam, aduh apalagi dong. 18 jam, aduh Masya Allah gitu. 24 jam, udah nggak mungkin. Padahal semua butuh proses. Nggak mungkin saya akan langsung nyuruh Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu puasa hari ini 24 jam. Enggak, pasti butuh proses. Kita mulai dulu misalkan 14 dulu ya, nanti besok 16, besok 18 gitu ya. Tapi kita lakukan pelan-pelan, bertahap, tenang ya. Nggak usah khawatir. Mungkin teman-teman yang lain udah ada yang 24, ada yang 18, nggak masalah. Tapi kalau kita mau mulainya santai dulu juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan santai tapi progresif. Jangan misalkan 14 santai, oke. Minggu depan berapa? 14 lagi. Jangan. Ya, Anda harus progres. Dari 14 jam puasanya, naikin misalkan 18. 18 udah nyaman, naikin lagi 20. 20 nyaman. Jangan, Dokter Uli bilang pelan-pelan aja, santai. Ya nggak gitu juga. Ya, santai tapi progresif. Ya, punya tekad pantang menyerah. Namanya belajar gitu. Kalau gagal misalkan, Dok 16 udah gagal nih, 18 jam saya udah nggak kuat nih. Nah, itu bukan gagal, Anda belajar di 18 jam. Besok ulangi lagi 18 jam, pasti akan ada perbaikan. Yang namanya berenang itu juga nggak langsung bisa berenang. Anak kecil jalan kaki itu juga butuh waktu ya. Bayi itu ya dari terus umur 1 tahun terus bisa berdiri terus jalan itu juga butuh prosesnya, pakai jatuh dulu nggak masalah. Yang penting jangan disuruh berhenti ya. Ada nggak anak kecil lagi belajar jalan terus jangan nanti jatuh nanti sakit? Nggak ada kan. Nah, ini kita juga sama, kita gagal nggak apa-apa, besok ulangin lagi, tambah jauh gitu ya. Oke, penyebab kedua supaya berhasil, nafsunya bisa dikalahkan. Jadi kalau itu belajar mengendalikan pikiran. Oh, ada ini traktiran, ada kiriman kue, ada resepsi, ada traktiran, ada ulang tahun. Gimana? Bisa nggak kita mengendalikan? Tetap boleh makan, tapi kita harus tahu yang mana yang boleh dimakan, berapa banyak, ya komposisinya, kapan harus berhenti. Bisa nggak mengendalikan? Nah, kalau bisa, ya tenang aja. Kalau sekarang belum bisa, Dok, masih banyak. Tenang, kita pelan-pelan. Tadi namanya progresif ya. Jadi jangan takut, harus sempurna di awal. Enggak, 40 hari itu proses supaya kita bisa nyampe ke tadi yang kita inginkan ya. Terus nafsunya dikalahkan caranya adalah punya teman, punya pendamping, punya teman seperjuangan. Ya walaupun temennya nggak ketemu langsung, cuman ketemu di grup WhatsApp, cuman ketemu di Zoom, itu tetap bisa membuat kita jauh lebih bisa mengontrol diri sendiri karena ada teman. Sama-sama nggak bisa nih, sama-sama gagal hari ini, ya masih ada temennya ya. Tapi begitu temennya udah mulai progres, udah mulai ada kemajuan, mau nggak mau kita juga merasa terpacu, malu. Apalagi kalau yang lebih tua, lebih senior itu bisa, maksud kita nggak bisa
Oke, berikutnya punya panduan dan belajar dari yang sudah berhasil, itu lebih cepat lagi. Nah, berikutnya adalah penyebab yang bisa bikin Anda berhasil adalah sudah menerima secara total, menerima bahwa saya harus berubah, menerima bahwa yang namanya diabetes itu harus membatasi makanan-makanan tertentu, harus membatasi hal-hal yang tidak perlu, harus memperbanyak hal-hal yang perlu kayak olahraga apa segala macam. Nanti kita akan naikin pelan-pelan. Dok, saya nggak pernah olahraga sebelumnya. Tenang, kita nggak akan langsung Anda harus olahraga 1 jam, enggak. Ya, paling kita mulai pelan-pelan. Ya, 5 menit dulu. 5 menit udah oke, 10 menit. 10 menit udah oke, naik lagi. Ya, 15 menit. Kita kayak gitu progresnya. Ya, 40 hari itu kita nggak langsung push gitu ya. Enggak, pelan-pelan. Ya, kayak baby step. Ya, kayak baby kalau mau belajar jalan ya, kita harus tetah dulu. Ya, dia ngerambat dulu. Setelah itu baru dilepas. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Aduh, nanti ini saya nggak sanggup apa segala macam. Tenang. Ya, kita temenin, ada temennya, ada panduannya bareng-bareng. Ya. Terus udah bisa bersyukur, ya apapun disyukurin. Terus harapan harus masuk akal. Kayak tadi, ya jangan baru 10 hari udah pengen gula darahnya seperti yang tidak pernah diabetes. Jangan dong. Ya dari 400 langsung ke 100 ya. Butuh waktu, butuh proses gitu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk mengembalikan kondisi gula darah Anda ke level normal adalah dengan memulihkan fungsi insulin, bukan dengan memberi insulin supaya gulanya turun, bukan dengan ngasih obat supaya gula darahnya turun, bukan dengan herbal. Ya, kalau Anda pakai herbal, pakai obat, pakai insulin, gulanya turun, tapi setelah di stop naik lagi. Ya, selama fungsi insulinnya tidak diobatin, tidak dikembalikan ke seperti dulu ya sensitivitasnya. Ya, komplikasi tetap jalan selama sensitivitas insulin tidak diperbaiki. Terus satu-satunya cara untuk memulihkan fungsi insulin ini adalah Bapak Ibu puasa plus modifikasi gaya hidup. Kalau puasa doang yang terjadi naik turun. Tanpa modifikasi gaya hidup, tanpa olahraga ototnya bisa kena. Tanpa olahraganya seperti apa, berapa lama ya, progresnya seperti apa itu juga harus jelas. Tanpa makan yang benar, minum yang benar, latihan nafas, terus tidur yang benar, itu progresnya juga nggak sebagus yang diharapkan kalau cuman puasa doang gitu ya. Ya banyak orang cuman nerima ilmu setengah-setengah terus dipraktekin ya, terus nyalahin saya gitu, dok ini saya udah puasa nih gini kok malah begini. Wah, itu di luar tanggung jawab saya gitu. Selama Bapak Ibu mempraktekkan sendiri tanpa pendampingan nih silakan ya, saya nggak akan melarang, tapi resikonya besar menurut saya. Oke, terus satu-satunya cara sukses menjalankan puasa dan modifikasi gaya hidup adalah dengan bersama-sama, punya teman, barengan, ya kan? Terus ada tempat curhat, ya, terus tempat ngobrol, terus kalau kurang diingetin, kalau salah dibenerin, ya kan? Terus kita progres pelan-pelan. Kalau kita terlalu santai bisa ngejar, kalau kita terlalu ngoyo juga bisa disadarkan gitu ya, jangan terlalu cepat dan seterusnya gitu ya. Nah, masih sangat banyak yang mau kami berikan Bapak Ibu, masih banyak banget yang mau kita ceritain. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah kenapa Anda harus sembuh. Bapak Ibu tulis misalkan di kertas buat 10 atau lebih bagus lagi kalau bisa lebih banyak lagi 20 misalkan alasan kenapa Anda harus sembuh. Misalkan saya harus sembuh, saya harus sehat, saya harus panjang umur supaya saya bisa berkontribusi lebih banyak. Saya masih banyak tanggungan, Dok. Saya pengen lihat anak saya dewasa, atau lihat cucu saya menikah, atau lihat cucu saya bisa wisuda, atau saya pengen masih ada hutang yang harus saya lunasin. Misalkan saya pengen membahagiakan orang tua, saya pengen apa? Tulis sebanyak mungkin 10 hal, supaya 10 kalau bisa 20 ya, yang banyak gitu. Saya ingin menikmati hidup misalkan, saya ingin beribadah lebih banyak, saya ingin apa lagi, tulis sebanyak mungkin ya. Tugas Anda itu sekarang ya. Oke, kalau sudah nanti Anda simpan ya supaya Anda tetap termotivasi dan semangat. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, setelah Anda menuliskan banyak alasan siap praktek, nah Anda punya 2 pilihan untuk melanjutkan. Tadi 1 Anda lakukan sendiri, yang kedua Anda ikut program bareng-bareng sama teman-teman ya. Kalau saya dulu pernah belajar sampai di luar gitu, gimana programnya supaya efektif ya. Nah, kalau Anda lakukan sendiri risikonya tentu besar ya. Tadi ada bisa komplikasi, bisa tambah buruk, bisa macam-macam ya. Tapi
silakan kalau Anda mau lakukan ya. Tapi kalau Anda pengen bareng-bareng, pengen saya temenin, saya dampingin supaya benar, supaya nggak salah, supaya nggak komplikasi, punya teman-teman juga ada panduannya ya, supaya stay on the right track ya, supaya nggak kecepatan atau kelambatan atau melenceng terlalu jauh ya. Ikut program bareng-bareng ya, lebih enak dan sampai 40 hari lah insya Allah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau yang terjadi ini kita ketemu hari ini, mungkin memang sudah takdir atau jawaban atas doa Bapak Ibu dan doa saya. Saya ingin membantu orang sebanyak-banyaknya dan mungkin Bapak Ibu pengen supaya sembuh, supaya bisa panjang umur, sehat, bisa banyak ibadah, bisa kontribusi, tidak jadi beban buat orang lain, buat beban jadi diri sendiri dan keluarga. Nah, kalau Bapak Ibu pengen seperti itu, ya mungkin itu memang takdir kita. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lebih lanjut, pengen tahu gimana programnya, pengen jalan bareng gitu ya supaya nggak salah. Nah, daftar live webinar yang akan diadakan dalam waktu dekat ya, misalnya setiap bulan insya Allah kita adain, tapi selama beberapa tahun terakhir saya tidak setiap bulan saya adain, saya hanya beberapa bulan ketika saya bisa alokasiin waktu, saya sanggup gitu ya, saya komitmen gitu ya. Nah, ketika saya komitmen, saya harap Bapak Ibu juga komitmen. Jadi kita ketemu dulu di webinar yang insya Allah akan diadain setiap bulan mulai sekarang. Kemarin-kemarin saya nggak teratur ya karena saya nggak komit. Sekarang saya mau komit, setiap bulan akan diadain, tapi saya nggak bisa nerima banyak-banyak ya untuk di programnya. Tapi kalau webinarnya kita ada kapasitas juga 100 orang untuk setiap kali webinar setiap bulan. Nah, itu bisa Zoom atau di Google Meet. Jadi caranya Bapak Ibu daftar dulu aja. Nanti kalau Bapak Ibu masuk slot misalkan 100 orang gitu ya, masuk slot, Bapak Ibu akan diundang, dikasih tahu dulu jadwalnya, misalkan bulan ini tanggal berapa ya. Bapak Ibu akan di-invite ya, di-invite terus dikasih linknya untuk di Zoom atau di Google Meet ya. Kita akan webinar, saya akan jelaskan lebih dalam tentang program, terus apa yang mesti dilakukan, terus syaratnya apa untuk ikut, terus apa yang harus diperiksa labnya, misalkan untuk ikut 40 hari itu apa yang harus disiapin, apa yang harus dikerjakan, dan kita akan ngapain aja. Kira-kira itu isi webinarnya. Tapi yang lebih penting lagi di dalam webinar itu saya akan jelaskan langkah keempat, rahasia keempat. Tadi rahasianya baru 1, 2, 3, rahasia keempat, yaitu rahasia melangkah. Jadi langkah demi langkahnya gimana, ya lebih detail lagi. Nah, caranya gimana Bapak Ibu untuk mendaftar? Mudah sekali. Ambil handphone Anda, kemudian buka WhatsApp, ketik daftar webinar, plus nama Anda. Jadi misalkan nama Anda Pak Budi misalkan, ketik daftar webinar, kemudian ketik Budi, ya nama Anda, kirim via WhatsApp ke 089675767139. Jadi kalau nama Anda Ibu Susi misalkan, tulis daftar webinar, kemudian spasi Susi, kirim via WA ke 089675767139. Sekali lagi 089675767139. Jadi WhatsApp sekarang, booking tempat Anda, jangan sampai kehabisan karena setiap bulan kita hanya ada 100 slot untuk ikut webinar. Kirim ke 089675767139. Sampai jumpa di live webinar berikutnya. Semoga Anda tetap sehat, tetap kuat, semangat, sukses, kaya, bahagia, dan penuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya.